Ibu mertua melempar nasi ke mukaku saat makan malam karena kutolak membelikan ruko butik. Suami hanya diam saat putriku berlari menangis ketakutan. 3 hari kemudian muncul transferan rekening dengan notif. Sayang, itu uang buat buka butik mama. Sang pelakor tak tahu ruko itu adalah aset perusahaanku dan kusiapkan hari kebangkrutan mereka. Dia lempar nasi oleh mertua di depan anak yang sampai menangis ketakutan. Suami pun cuma diam. Mereka pikir bisa seenaknya memeras Naila demi ruko butik. Tunggu saja bunda, mereka tak tahu kalau ruko itu adalah aset perusahaan Naila. Bersiaplah, karena Naila akan membuat mereka bangkrut total secepat kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Tante Luciana Bercerita. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Lucy harap semoga yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum masuk ke dalam ceritanya, yuk absen dulu nih bunda dari daerah mana aja. Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Namaku Naila Larasati, dan pada usia 32 tahun, aku adalah pewaris tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas PT Larasati Commercial Estate, raksasa properti yang menguasai titik-titik komersial paling elit di ibu kota. Namun, jika kau melihatku sekarang, kau hanya akan menemukan wanita lelah dalam balutan daster lusuh bermotif bunga pudar, yang tangannya berbau bawang. Aku sengaja mengubur identitas asliku, bermain peran sebagai ibu rumah tangga pencari kepingan rupiah lewat bisnis catering rumahan. Kupikir, dengan menanggalkan mahkota kekayaan, aku bisa menemukan ketulusan. Aku salah. Rumah minimalis ini hanyalah kandang emas tempat ilusi kebahagiaan dipentaskan. Dimas Aryaguna, suamiku, adalah ilusi sempurna. Di dunia maya, ia berlagak sebagai motivator finansial sukses, memamerkan mobil sewaan dan jam tangan replika yang dibeli dari uang belanjaku. Di mata publik, dia panutan. Di mataku, dia hanyalah investasi terburuk dalam portofolio kehidupanku. Dimas tak lebih dari seorang benalu, pria nirempati yang berlindung di balik jargon kosong, sementara diam-diam ia terus menghisap sisa-sisa kewarasanku. Ibu Ningsih, mertuaku. Di acara pengajian komplek, kau akan tertipu senyum suci dan hijab sutranya. Ia memposisikan dirinya sebagai nyonya besar. Tapi di balik tembok rumah ini, ia monster serakah. Ia selalu memandangku sebelah mata, memperlakukanku layaknya pembantu tak bergaji yang numpang hidup pada anak laki-lakinya. Ambisinya hanya seputar harta dan validasi kelas sosial, penyakit jiwa tanpa penawar. Dan belakangan, ada elemen baru pelengkap kehancuran sirkus ini. Wangi parfum murah bersimbol leci yang tak pernah kupakai mulai menempel di kemeja Dimas. Ditambah lagi, aku sempat melihat mutasi tak wajar di aplikasi perbankannya, transfer konstan ke sebuah nama asing. Tanda-tanda eksistensi pelakor murahan yang sedang mengais remah-remah palsu dari suamiku. Aku mengamatinya diam-diam, membiarkan mereka merasa lebih pintar, menunggu momen tepat untuk melancarkan serangan. Malam ini, kesabaranku menemui titik nadir. Meja makan yang seharusnya menjadi tempat hangat, berubah menjadi ruang sidang memuakan. Aku baru saja menghidangkan semur daging, dimasak dengan sisa uang catering, ketika Ibu Ningsih meletakkan sendoknya dengan kasar. Denting logamnya memecah kesunyian. Naila, panggil Ibu Ningsih dengan nada menuntut. Ibu sudah melihat ruko di kawasan elit Dharma Wangsa. Lokasinya sangat strategis untuk butik pakaian muslimah ibu. Bulan depan ibu mau kamu siapkan uang muka. Tidak mahal, cuma 500 juta rupiah. Sisanya biar Dimas yang urus. Aku menghentikan suapan Naya, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun. Kusap sisa kecap di bibirnya lembut, lalu menatap wanita tua serakah itu dengan tatapan datar. Maaf, Bu, jawabku pelan, mempertahankan intonasi wanita tertindas. Pesanan catering bulan ini sedang sepi. Bahan pokok naik. Boro-boro untuk beli ruko. Untuk uang pangkal sekolah Naya tahun depan saja aku masih pusing.
Wajah Ibu Ningsih mengeras. Urat lehernya menonjol, menghancurkan topeng keanggunannya. Ia menoleh ke arah Dimas yang asyik menggulir layar ponsel cerdasnya, sama sekali tak mempedulikan percakapan kami. Kau dengar itu, Dimas? Istrimu ini memang tidak berguna. Bisanya cuma mengeluh. Ibu Ningsih menatapku dengan kebencian murni. Kau pikir anakku ini mesin cetak uang? Kalau kau tidak malas berdaster seharian di dapur, kau pasti bisa membelikan ibumu ruko. Bu, tolong mengerti, kondisi finansialku sedang. Pelah, kata-kataku terputus brutal. Bukan oleh tamparan tangan, melainkan oleh segenggam nasi dan kuah semur panas yang tiba-tiba melayang ke wajahku. Ibu Ningsih melempar isi piringnya tepat ke mukaku. Nasi lengket mengotori rambutku. Kuah kental panas menetes dari dagu, menodai daster lusuh yang kukenakan. Panasnya menjalari pipiku, tapi itu tak sebanding dengan rasa dingin yang membekukan jantungku. Di sampingku, Naya menjerit histeris. Wajah polosnya pucat melihat ibunya dipermalukan. Anak sekecil itu gemetar hebat, air matanya tumpah deras, lalu berlari terbirit-birit ke kamarnya, mengunci diri dengan isak tangis menyayat hati. Aku terdiam. Dadaku bergemuruh. Kuusap pelan kuah panas di wajah dengan tisu. Perlahan, mataku beralih pada suamiku. Dimas Aryaguna, sang motivator finansial kebanggaan. Apa yang dia lakukan? Dia hanya melirikku sekilas, lalu mendengus kasar. Makanya, Nay, kalau ibu minta sesuatu itu diiyakan saja. Jangan membantah. Kamu tahu ibu punya darah tinggi. Sekarang bersihkan meja ini. Aku mau keluar sebentar. Ada urusan klien. Dimas bangkit, mengambil kunci mobil sewaan, dan berjalan keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ibu Ningsih ikut berdiri, mengibaskan sisa nasi dari jari-jarinya yang dipenuhi cincin emas imitasi, lalu masuk ke kamarnya sambil mengomel tentang betapa miskin dan tidak tahu dirinya aku. Keheningan ruang makan ini terasa pekat. Tetesan demi tetesan kuah daging di lantai linoleum terdengar, seperti detak waktu yang menghitung mundur sisa hidup mereka. Aku melangkah lambat menuju kamar Naya. Dari balik pintu kayu tipis itu, putriku masih terisak, ketakutan oleh monster berselimut hijab. Hatiku yang dulu masih menyisakan secuil ruang maaf, malam ini resmi menjadi sebongkah es abadi. Mereka pikir, menindas seorang istri yang selalu menunduk adalah kemenangan. Mereka tidak sadar bahwa selama ini aku menunduk untuk mengukur kedalaman jurang yang akan kugunakan untuk mengubur mereka. Nasi di wajahku ini adalah saksi bisu akhir kesabaranku. Mulai detik ini, peran wanita lugu yang menangis di pojok ruangan dihapus. Sang pewaris tahta terbangun. Kalkulator kehancuran di kepalaku mulai bekerja. Aku menyusun taktik pembantaian untuk portofolio kebodohan mereka. Dimas pikir aku tak tahu cicilan pinjaman berbunganya menumpuk? Ibu Ningsih pikir aku tak sadar ia sering mencuri uang kembalian cateringku? Dan si pelakor murahan itu, jika ia merasa bisa ikut campur dalam sirkus ini dengan uangnya, aku akan membiarkannya masuk, lalu mengunci semua pintu keluar. Aku berjalan ke wastafel, membasuh wajahku. Air dingin membersihkan kotoran di kulitku, tapi tak mampu mendinginkan api yang berkobar liar di mataku. Cermin kusam memantulkan wajah yang sepenuhnya baru. Seringai tipis, sinis, dan tanpa sepercik belas kasihan mulai terbentuk perlahan di sudut bibirku. Nikmati pesta kecil kalian malam ini, bisikku pada pantulan diri di cermin. Suaraku menggema bagai lonceng kematian finansial. Kalian pikir sedang menginjak cacing tanah yang tak berdaya. Kalian tidak tahu bahwa kalian baru saja menampar wajah naga yang tertidur di atas emas. Aku akan membiarkan kalian mendaki tangga kesombongan itu setinggi mungkin, hanya untuk memotong talinya di puncak. Tulang kesombongan kalian akan remuk menjadi debu. Proposal perceraian standar tidak lagi cukup bagiku. Aku akan melancarkan audit forensik tak kasat mata pada seluruh aliran dana suamiku yang menjijikan. Aku akan membiarkan mereka mengecap indahnya kemewahan ruko itu, sebelum kutarik paksa izinnya. Mereka akan segera mengenal aroma kemiskinan yang mencekik,
menghirup bau selokan dari sebuah gubuk reyot, dan akhirnya membusuk menjadi sampah sejarah yang tak diingat siapapun. Permainan resmi dimulai. 3 hari berlalu sejak insiden pelemparan nasi itu mengotori wajah dan harga diriku. Selama 3 hari pula, aku memainkan peran domestikku dengan kesempurnaan yang memuakkan. Aku tetap mencuci piring, memasak lauk pauk, dan mengenakan daster lusuh andalanku yang selalu berhasil membuat Ibu Ningsih merasa berkuasa. Di mata wanita tua yang kelewat gila hormat itu, kebungkamanku adalah wujud nyata dari kepatuhan total seorang menantu miskin yang hanya bisa numpang hidup di rumah anaknya. Dia tidak pernah tahu, keheningan mematung ini bukanlah tanda penyerahan diri, melainkan ketenangan mutlak sebelum badai eksekusi finansial menyapu bersih eksistensinya. Dimas, sang motivator finansial palsu sekaligus suamiku, bertingkah seolah tak terjadi apa-apa di malam jahanam itu. Tadi pagi, dia menyemprotkan parfum mask murahan ke kemejanya, berdiri lama di depan cermin membetulkan kerah, dan tersenyum angkuh pada bayangannya sendiri. Dia pikir aku akan merangkak memohon perhatiannya setelah ibunya melecehkanku di hadapan anak kandungku sendiri. Sayangnya, memohon pada pria lemah yang tak lebih dari seekor parasit pembawa sial di pohon kekayaanku adalah hal terakhir yang akan kulakukan. Saat mobil sewaannya melaju sombong keluar garasi, senyum patuhku memudar. Wajahku kembali sedingin pualam. Pukul 10 pagi, rumah sepenuhnya sepi. Ibu Ningsih pergi ke acara arisan elitnya untuk memamerkan rencana pembukaan butik fiktifnya. Aku segera memastikan pintu depan terkunci rapat, menutup seluruh gorden, dan melangkah masuk ke ruang kerjaku yang tersembunyi dengan sempurna di balik panel kayu lemari di kamar tamu. Ruangan ini kedap suara, berlapis plat baja tipis di balik driwal, dan berisi 3 monitor beresolusi tinggi yang terhubung langsung ke server utama PT Larasati Commercial Estate. Disinilah aku menanggalkan sisa-sisa kesabaran manusiawi dan bertransformasi sepenuhnya menjadi algojo hukum tak kasat mata. Kopi hitam di cangkir porselenku masih mengepul pekat saat layar monitor tengahku mendadak berkedip 2 kali. Sebuah notifikasi peringatan merah menyala dari program spiwara pelacak khusus yang kutanam di ponsel pintar Dimas sejak 6 bulan lalu. Aku tidak butuh menyentuh ponselnya secara fisik untuk tahu seberapa jauh dan seberapa busuk akar kebohongannya menjalar. Setiap ketukan layar, setiap pesan masuk, dan setiap mutasi rekening di ponsel Dimas tersalin secara real-time ke peladen rahasiaku di ruangan ini. Mataku menyipit tajam saat membaca baris notifikasi terbaru dari aplikasi M-Banking suamiku. Sebuah transfer dana masuk yang sangat masif baru saja mendarat di rekening pribadinya. Pandanganku tertuju lekat pada nominal yang dicetak tebal di layar kaca. Kredit, 500 juta rupiah. Di bawah deretan angka monumental bagi kaum kelas menengah tersebut, terdapat sebuah pesan teks norak yang menyertainya dari sebuah kontak bernama klien VIP 1. Teks itu berbunyi, "Sayang itu uang buat buka butik mamah membeli ruko, ya kamu sama aku tenang saja." Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat kering, tanpa jiwa, dan tajam menusuk udara kosong. Jadi, ini dia sang pelakor murahan yang rela merogoh kocek sedalam-dalamnya demi membeli validasi semu dari seorang pria hidung belang dan ibu mertua yang serakah. Namanya Clara. Gadis berumur 24 tahun yang terlalu naif, merasa bisa menaklukkan kerasnya dunia hanya dengan bermodalkan wajah simetris. Betapa menggelikan akal sehatnya. Ia rela mencairkan dana 500 miliar rupiah tunai untuk pria miskin yang membelikan susu anaknya saja, masih harus menadahkan tangan menggunakan uang sisa catering sang istri. Aku tidak mau berhenti pada sekadar membaca notifikasi pesan picisan itu. Aku menyentuh keyboard, memulai investigasi audit forensik secara independen untuk melacak dengan pasti dari mana Clara mendapatkan tumpukan uang tunai sebesar itu. Jariku menari di atas tuts tajam, menembus lapisan data enkripsi perbankan, masuk menyusup ke simpul mutasi finansial sang pelakor. Dalam waktu kurang dari 20 menit, teka-teki memalukan itu terpecahkan. Keberanian Clara ternyata tidak didanai oleh kekayaan keluarga atau warisan yang solid, melainkan kebodohan yang absolut. Gadis itu baru saja nekat menggadaikan sertifikat hak milik rumah satu-satunya peninggalan ayahnya, ditambah menarik pinjaman komersial berbunga sangat tinggi dari sebuah lembaga fintech legal. Ironisnya,
Lembaga kredit itu berafiliasi dengan anak perusahaanku di sektor pembiayaan lapis kedua. Ia sedang mempertaruhkan nyawanya demi Dimas. Kau sedang sibuk memahat nisan untuk kuburanmu sendiri, Clara, gumamku pada layar biru yang bersinar dingin. Uang haram itu kini sudah mengendap di rekening Dimas. Dan apa yang dilakukan oleh suamiku yang terhormat itu? Kurang dari 5 menit kemudian, Dimas dengan cekatan mentransfer 400 juta rupiah ke rekening Ibu Ningsih dengan keterangan transaksi DP Ruko Butik Mama. 100 juta sisanya dengan mulus dialihkan ke rekening bank bayangannya yang lain. Potongan komisi kotor dari seorang benalu sejati. Ia dengan kejam merampok selingkuhannya sendiri untuk menyuap ibunya yang rewel, dan menilep sisanya untuk kesenangan ego pribadinya. Betapa nista rantai makanan yang mereka ciptakan di bawah atapku. Fokus utamaku kini beralih pada ruko elit di kawasan prestisius Dharma Wangsa yang menjadi impian tertinggi Ibu Ningsih. Aku membuka akses ke database registrasi aset komersial eksklusif ibu kota untuk mengetahui detail struktur legal sertifikat bangunan tersebut. Layar komputer memproses query pencarian lokasi. Garis pemuatan berjalan lambat beberapa detik. Lalu secara utuh menampilkan profil sebuah bangunan 3 lantai bergaya modern klasik dengan fasad kaca elegan. Matahari di luar rumah mungkin bersinar sangat terik, tapi udara di dalam ruang kerjaku mendadak terasa membekukan sumsum tulang belakangku. Mataku terpaku tanpa berkedip sedikit pun pada deretan nama di kolom kepemilikan aset tertinggi. Dokumen legal digital di hadapanku memiliki stempel virtual berwarna emas. Pemilik salahan dan bangunan komersial Blok 8A Dharma Wangsa itu tercatat atas nama PT Larasati Commercial Estate. Itu adalah perusahaanku. Itu adalah tanah pribadiku yang kubeli menggunakan uang tunai 5 tahun lalu. Bangunan kaca bernilai belasan miliar rupiah yang setengah mati ingin dibeli oleh pelakor suamiku untuk mertuaku itu, hanyalah titik debu kecil dari deretan raksasa portofolio aset yang tidur tenang di bawah kendaliku. Ironi berlapis ini terlalu indah dan tak tertandingi. Semesta membentangkan karpet merah berdarah khusus untuk sebuah eksekusi mutlak dari tanganku. Mereka ingin membeli ruko itu? Silakan. Aku segera memutar nomor telepon satelit terenkripsi, menghubungi direktur legal perusahaanku. Aku menginstruksikan tim legalku untuk menggunakan nama proksi penyamaran, memuluskan transaksi gila dengan Dimas, dan membiarkan mereka masuk dalam kegelapan perangkap ini. Aku mensyaratkan uang muka pelakor itu harus diterima dengan satu klausul mematikan di dalam ratusan halaman kontrak mikroskopis. Pemilik lahan utama memiliki hak veto eksklusif untuk membekukan tata guna ruang bangunan atas dasar sepihak tanpa syarat. Aku akan membiarkan Ibu Ningsih merenovasi tempat itu dengan arogansinya yang meluap ke langit. Biarkan si bodoh Clara mendanai interior mewahnya dengan sisa uang pinjaman yang terus mencekik denyut nadinya. Biarkan mereka berdua menguras habis setiap tetes darah finansial mereka tanpa sisa. Dan tepat ketika mereka bersiap menggunting pita peresmian butik itu dengan wajah congkak, ruko itu akan seketika kubah menjadi aset beracun mematikan. Uang 500 miliar hasil gadai rumah Clara akan tertahan secara legal dalam sengketa yang tak memiliki jalan keluar dan sama sekali tidak memberikan capital gain. Sementara itu, saat lembaga kredit utang mengejar Clara seperti anjing kelaparan, aku akan melayangkan gugatan perdata brutal atas penggelapan dana rumah tangga. Aku akan menancapkan pakul hukum untuk memastikan nama Dimas Aryaguna terukir permanen di dalam blacklist BI. Aku menutup laptop baja dengan bunyi klik yang keras. Takkan ada ruang bagi air mata picisan. Hanya akan ada dentuman palu hakim, deru mesin eksekutor yang menyita barang-barang mereka, dan proses likuidasi aset tanpa ampun yang akan menyedot sisa saldo mereka melalui auto-debit. Mereka akan ditendang ke jalanan sebagai gelandangan, membusuk di sudut gubuk reot yang dipenuhi bau selokan menyengat. 3 serangkai parasit ini tak lebih dari sampah sejarah. Mereka akan segera menyadari, melempar wajahku dengan nasi adalah jalan pintas tercepat memesan tiket menuju neraka finansial yang sesungguhnya. 24 jam setelah aku melacak mutasi menjijikan di ponsel suamiku, mesin perang finansialku mulai bergerak dalam senyap. Layar monitor di ruang kerjaku menampilkan wajah tegang Bapak Hermawan, pengacara korporat utama sekaligus tangan kananku di PT Larasati Commercial Estate. Melalui sambungan video terenkripsi,
Kami membedah draft kontrak jual beli ruko di kawasan Dharma Wangsa yang setengah mati diincar oleh mertuaku. Semua sudah disiapkan persis sesuai instruksi Anda, Nyonya Naila. Suara bariton Pak Hermawan memecah kesunyian ruang kedap suaraku. Kami menggunakan anak perusahaan lapis ketiga sebagai proksi penjual. Nama Anda sama sekali tidak tercantum di dokumen legal manapun. Transaksi 500 juta rupiah dari pihak Nona Clara akan diterima hari ini sebagai uang tanda jadi ke rekening perusahaan proksi kita. Aku menyunggingkan senyum dingin. Pastikan klausul jebakan itu tertanam sempurna di halaman 47, Pak Hermawan. Aku tidak ingin ada celah hukum sekecil apapun bagi tikus-tikus ini untuk lolos. Sudah kami rancang dengan presisi, Nyonya. Klausul pengecualian penggunaan ruang komersial tingkat tinggi. Tertulis dengan diksi hukum yang sangat rumit bahwa pihak pengembang utama, yakni perusahaan Anda, memiliki hak veto absolut untuk mencabut izin operasional bangunan sewaktu-waktu tanpa kompensasi finansial, jika estetika atau aktivitas penyewa dinilai tidak sejalan dengan visi kawasan. Jika hak itu Anda aktifkan, ruko miliaran tersebut seketika akan berstatus cacat hukum dan menjadi aset beracun bagi mereka. Seluruh biaya renovasi mereka akan hangus terbakar, dan mereka tidak akan mendapatkan capital gain sepeser pun saat mencoba menjualnya. Sempurna, desisku, merasakan kepuasan yang mengalir perlahan dan memabukkan di nadiku bak racun murni. Biarkan mereka menandatangani surat kematian finansial mereka sendiri siang ini. Aku ingin melihat seberapa jauh sang pelakor murahan itu rela menggali kuburan utangnya demi membiayai ambisi kosong keluarga parasit ini. Setelah memutus panggilan video tersebut, aku merapikan kembali tumpukan portofolio aset di serverku. Dalam pikiranku, cetak biru skenario masa depan sudah tergambar dengan sangat jelas. Setelah mereka membuang habis uang pinjaman berbunga tinggi itu untuk merenovasi butik, aku akan datang ke acara pembukaannya membawa barisan eksekutor pengadilan. Tidak akan ada kompromi. Tidak akan ada air mata pemaafan. Hanya akan ada gugatan perdata brutal yang akan mencekik leher Dimas Aryaguna. Aku telah menyiapkan sistem autodebit untuk menyedot sisa saldo terakhir mereka sebagai bentuk ganti rugi manipulasi rumah tangga. Nama suamiku itu akan terpampang indah di blacklist BI, memastikan pria sombong itu tidak akan bisa meminjam uang dari bank manapun, bahkan untuk membeli sebungkus nasi bungkus murahan. Sisa umurnya akan ia habiskan untuk berlari menghindari anjing-anjing pelacak rentenir. Aku menghela napas panjang, mereset otot-otot wajahku kembali menjadi sosok wanita lemah, lelah, dan tak berdaya. Aku menarik daster lusuh andalanku dari gantungan lemari, mengenakannya dengan rapi, dan melangkah keluar dari balik panel rahasia menuju ruang tengah. Waktunya kembali ke panggung sandiwara. Suasana di ruang keluarga rumahku sore itu sungguh kontras dengan dinginnya ruang kerjaku. Udara dipenuhi oleh tawa melengking Ibu Ningsih dan aroma cerutu murahan yang diisap pelan oleh Dimas. Di atas meja kaca ruang tamu, tergeletak sebuah map kulit eksklusif berisi salinan akta jual beli, AJB, Ruko Dharma Wangsa. Mereka baru saja pulang dari kantor notaris proksiku, merayakan kemenangan ilusi mereka yang menjijikan. Ibu Ningsih duduk bersandar angkuh di sofa kulit, mengelus map itu seolah ia sedang menimang cucu pewaris tahta. Begitu sudut matanya melihatku melangkah pelan dari arah lorong dapur, tawanya semakin keras. Ia sengaja memamerkan deretan giginya untuk merendahkanku. "Sini kau, Naila," panggil Ibu Ningsih dengan nada memerintah layaknya majikan. Telunjuknya yang dipenuhi perhiasan emas imitasi menunjuk ke arah lantai di dekat kakinya. "Lihat ini. Lihat baik-baik apa yang baru saja anak kebanggaanku belikan untuk ibunya." Aku menunduk dalam, melangkah ragu-ragu, memainkan peran istri yang merasa sangat bersalah dan kalah telak. "Itu, surat ruko yang ibu minta ya?" tanyaku dengan suara yang sengaja dibuat bergetar. "Tentu saja. Ruko 3 lantai di kawasan Dharma Wangsa." Ibu Ningsih menepuk map itu dengan congkak. Matanya melotot penuh kebencian. "Kau pikir kalau kau tidak mau mengeluarkan uang cateringmu yang tidak seberapa itu, kami akan mati kelaparan?" Dimas punya investor besar. Klien VIP yang tahu cara menghargai dan memuliakan ibunya. Tidak sepertimu, menantu pelit dan miskin yang bisanya cuma numpang hidup di rumah mewah ini.
Dimas menyeringai, menyesap kopi hitamnya dengan gaya pongah yang dibuat-buat. Ia membetulkan kerah kemejanya yang masih menyisakan aroma parfum murahan wanita selingkuhannya itu. Makanya, Nay, kamu itu harusnya bersyukur dan sujud terima kasih punya suami sepertiku. Otak bisnisku jalan. Aku bisa memutar uang dari berbagai celah, mencari relasi luar biasa yang mau memodali ibuku tanpa banyak tanya. Kamu cukup tutup mulut, urus dapur dan anak saja. Tidak usah berani-berani ikut campur urusan orang-orang kelas atas. Aku menatap suamiku lekat-lekat dari balik bulu mataku. Pria bodoh ini benar-benar percaya bahwa ia adalah penguasa dunia. Ia membual tentang otak bisnis dan relasi tingkat tinggi. Padahal faktanya, ia baru saja menjadi kurir tolol yang mengantarkan uang haram selingkuhannya ke dalam rekening istri sahnya sendiri. Ia sama sekali tidak sadar bahwa audit forensik pribadiku telah memetakan setiap sen dari pergerakan 500 juta rupiah itu. Suamiku tak lebih dari seekor benalu tak berguna yang bersorak kegirangan karena berhasil menemukan dahan baru untuk dihisap. Ia lupa, dahan properti Dharma Wangsa itu telah kusemprot dengan racun pembasmi hama dosis mematikan yang siap merontokkan kulitnya. Iya, Mas. Aku minta maaf kalau selama ini aku selalu menyusahkan dan kurang bisa membantu. Ucapku lirih, menundukkan kepala sangat dalam agar mereka berdua tidak melihat seringai predator yang nyaris meledak mengoyak bibirku. Maaf saja tidak bikin kenyang. Hardik Ibu Ningsih tajam memecah keheninganku. Malam ini kami mau merayakan pembukaan jalan kesuksesan butikku. Clara, maksudku, klien penting Dimas akan datang berkunjung ke sini minggu depan. Kau masak hidangan yang paling enak malam ini. Jangan pakai sayuran murahan. Pakai sisa uang tabungan cateringmu itu. Anggap saja sebagai denda moral karena kau sudah berani membantahku dan membuatku marah tempo hari. Wanita tua renta ini nyaris saja membongkar nama pelakor itu langsung di depan wajahku. Betapa ceroboh dan percaya dirinya mereka. Mereka merasa kebohongan menjijikan ini tertutup rapat bak brankas baja raksasa. Padahal mereka tak tahu, akulah arsitek yang merancang brankas itu dan memegang kombinasi pin pembukanya. Baik, Bu. Aku akan siapkan makan malam paling istimewa untuk perayaan kalian sekarang. Balasku patuh sambil berbalik memutar tubuh menuju dapur. Di dapur yang sepi dan remang, aku berdiri diam di depan talenan kayu oak besar. Aku mengambil pisau daging paling tajam dari rak, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, lalu membelah sepotong daging sapi merah tebal dengan satu tebasan kuat. Suara benda tajam membelah daging dan menancap di kayu yang menggema di dapur memberiku kepuasan sensoris yang luar biasa. Daging yang terbelah ini adalah masa depan mereka. Aku membayangkan dengan jernih wajah mereka saat hari penghakiman agung itu tiba. Hari di mana butik mewah yang mereka bangun dengan air mata kesombongan disegel menggunakan pita kuning pengadilan. Hari di mana likuidasi aset akan melucuti setiap lembar pakaian mahal dari tubuh Ibu Ningsih. Biarlah mereka malam ini tidur nyenyak di atas kasur sutra dan bermimpi tentang omzet miliaran yang tak akan pernah mereka sentuh. Biarkan Ibu Ningsih sibuk merancang gaun-gaun sutra yang tak akan pernah ia jual ke siapapun. Biarkan Dimas terus merayu Clara dengan janji-janji palsu pernikahan elit. Aku akan membiarkan mereka membangun menara arogansi itu menyentuh awan, bata demi bata. Karena semakin tinggi posisi mereka saat mendaki, semakin keras dan hancur pula tulang punggung mereka saat kuhempaskan tanpa belas kasihan ke dasar jurang. Dalam hitungan minggu, mereka tidak akan punya tempat bernaung selain di sebuah gubuk reot berdinding triplek lapuk yang bocor saat hujan. Mereka akan merangkak menangis meminta ampun di pinggir trotoar jalan tol, menjadi gelandangan hina yang harus memperebutkan sisa makanan dan berbagi tempat tidur dengan koloni tikus, ditemani bau selokan pekat yang menusuk hidung. Aku akan berdiri memegang segelas wine mahal, menertawakan penderitaan absolut mereka dari balik kaca penthouse pribadiku. Melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana sisa harga diri mereka menyublim menjadi sampah sejarah yang bahkan tak pantas diingat. Permainan catur ini berjalan terlalu mudah, dan skakma telah diatur sejak awal. Aku hanya tinggal menikmati denting waktu. 2 minggu telah berlalu sejak penandatanganan dokumen maut berwujud akta jual beli itu. 2 minggu yang dipenuhi dengan debu sisa renovasi, deru suara mesin bor listrik,
dan arogansi yang membubung tak terkendali hingga merobek langit-langit kewarasan di rumah ini. Ibu Ningsih, sang ratu palsu yang tengah mabuk kekuasaan, kini menghabiskan hampir seluruh waktunya di ruko komersial Blok 8A kawasan Dharma Wangsa. Ia menyewa seorang kontraktor interior abal-abal untuk menyulap lantai dasar bangunan tersebut menjadi ruang pamer garmen yang, menurut seleranya yang terlampau norak, terlihat seperti istana Eropa klasik. Pilar-pilar gipsum murahan dicat dengan aksen emas yang menyilaukan mata, sementara lantai marmer imitasi dipasang secara tergesa-gesa. Dan tebak siapa yang mendanai semua pertunjukan sirkus yang menggelikan ini? Sang pelakor murahan, Clara. Gadis naif itu terus memompa aliran dana dari fasilitas kredit berbunganya yang sangat mencekik, seolah limit rekeningnya tidak memiliki dasar. Ia sedang sibuk membangun sebuah istana pasir di pinggir tebing jurang, sama sekali tak menyadari bahwa aku adalah badai lautan lepas yang sedang menahan napas sebelum menggulung gulita ombak pasang untuk menghancurkan mereka. Di rumah tangga ilusi ini, perlakuan Ibu Ningsih padaku semakin menjadi-jadi dan melampaui batas nalar kemanusiaan. Ia tak lagi sekadar meminta dibuatkan kopi panas. Ia meneriakkan pesanan itu dengan nada tinggi seolah aku adalah budak belian yang kebetulan numpang hidup dan mengemis belas kasihan di wilayah teritorialnya. Pagi ini, ia melempar setumpuk majalah fashion impor ke arah kakiku saat aku sedang mengepel lantai ruang tengah dalam balutan daster lusuh andalanku. Lihat kertas-kertas itu, Naila. Gaun-gaun sutra eksklusif seperti itu yang akan segera kujual di butik mewah lah. Serunya melengking, melipat tangannya di dada. Kau bermimpi 100 tahun pun tidak akan sanggup membeli satu buah kancingnya dengan hasil jualan cateringmu yang tak seberapa itu. Untung anak lelakiku pintar mencari relasi kelas kakap. Kalau hanya mengandalkan istrimu ini, mungkin besok pagi aku sudah terusir dan tinggal di gubuk reot. Ia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya memantul di dinding rumah memecah keheningan pagiku. Oh, ibu mertuaku sayang. Kau sungguh tidak sadar betapa tajam dan akuratnya ramalanmu tentang masa depanmu sendiri. Kau tidak akan sekadar melihat gubuk miskin itu dari kejauhan. Kau akan menghirup debu dan meratapi nasib di dalamnya dalam waktu yang sangat dekat. Dimas, suamiku yang tercinta, tak kalah menjijikkan dari ibunya. Si benalu berseragam kemeja necis ini semakin sering pulang menembus pekatnya malam dengan jejak lipstik di kerah dan aroma alkohol yang menguar dari pori-pori kulitnya. Pagi harinya, ia akan berdiri bersandar di meja makan, memberikan ceramah motivasi finansial kepadaku seolah ia adalah dewa ekonomi yang turun dari kayangan. Kau tahu, Nay? Perputaran uang kapital itu membutuhkan keberanian besar, katanya pagi tadi, menggigit roti selai bakarnya dengan rahang angkuh. Uang 500 juta rupiah untuk butik ibuku itu hanyalah tes ombak dari kelayakanku di mata klien super VIP-ku. Sebentar lagi, valuasi perusahaanku akan melesat. Sementara kau akan terus berkutat menghitung kerugian harga bawang merah di pasar tradisional. Kau harus mulai belajar menghargaiku, atau aku bisa saja meninggalkanmu tanpa membawa sisa uang sepeser pun. Aku menunduk dalam, mengangguk dengan gestur patuh dan tak berdaya. Ia tak tahu, di balik kepalaku yang menunduk, sebuah draft audit forensik mandiri dan berkas gugatan perdata atas penyelewengan dana dalam pernikahan sedang diketik dengan ritme kejam oleh barisan pengacara legalku. Aku sedang menghitung mundur menuju hari eksekusi di mana seluruh akses perbankan suamiku akan lumpuh total. Namanya akan terpampang permanen dan tak bisa dihapus di dalam blacklist BI, serta seluruh sisa saldo uang curiannya akan tersedot habis tanpa sisa melalui sistem autodebit untuk melunasi biaya penalti atas ulah cerobohnya sendiri. Namun, semakin tinggi menara arogansi beracun yang mereka bangun, semakin tidak aman pula rumah ini bagi Naya. Putri kecilku tak pantas membuang jatah napasnya di udara yang telah tercemar parah oleh kebohongan sang parasit dan neneknya yang toksik. Kemarin, saat Ibu Ningsih sibuk mengawasi pemasangan lampu kristal palsu di rukonya dan Dimas beralasan, rapat mendadak dengan investor luar kota, aku memutuskan bergerak mengemasi barang-barang esensial milik Naya. Aku memberitahu Ibu Ningsih melalui pesan teks bahwa aku membawa Naya menginap di rumah kerabat jauh di kawasan kumuh pinggiran kota karena urusan mendesak. Tentu saja, wanita tua itu hanya membalas pesan tersebut dengan stiker jempol, mensyukuri kelegaan luar biasa karena rumahnya terbebas dari rengekan anak kecil. Faktanya, aku sama sekali tidak membawa Naya ke pinggiran kota yang kotor.
Sebuah sedan Maybach hitam mengkilap berlapis kaca anti peluru telah menunggu kami di ujung jalan komplek, dikemudikan oleh sopir pribadiku yang selama ini berstatus siaga penuh. Kendaraan buatan Jerman itu meluncur senyap membelah belantara aspal ibu kota, membawa kami melesat menjauh menuju tempat perlindungan utamaku yang sesungguhnya. Kami tiba di sebuah penthouse eksklusif seluas 600 meter persegi, bertengger congkak di lantai 50 menara apartemen pencakar langit Larasati Residence. Inilah rumah asliku. Bukan rumah minimalis cicilan ban yang kutinggali bersama kawanan lintah, melainkan singgasana absolut di atas gumpalan awan. Begitu pintu lift dengan akses biometrik itu terbuka, Naya berlari riang memasuki ruang tengah raksasa yang dilapisi karpet wall tebal asal Persia. Trauma dan ketakutan di wajah polosnya memudar seketika, menguap digantikan oleh binar takjub melihat deretan mainan edukasi impor dan pemandangan tata surya ibu kota yang membentang tanpa batas dari balik kaca panoramik. "Kita bakal lama tinggal di sini, Ma?" tanyanya polos, memeluk erat boneka kelinci barunya. Aku berjongkok, merapikan anak rambutnya, dan mengecup dahinya dengan kehangatan penuh perlindungan. "Iya, sayang. Di kastil tinggi ini tidak akan ada lagi monster jahat yang berani berteriak padamu. Tidak akan ada lagi yang berani melempar makanan ke arah mama. Ini kerajaanmu yang sesungguhnya." Setelah memastikan Naya tertidur lelap di ranjang sutranya, diawasi oleh 3 orang pengasuh profesional dan 2 petugas keamanan swasta bertubuh kekar, aku melangkah menjauh menuju ruang kerja utamaku. Di balik meja direktur berbahan kayu mahoni solid berukuran masif, aku membuka layar tabletku, memeriksa rincian mutakhir dari portofolio perusahaanku. Besok lusa adalah hari yang diklaim sebagai grand opening butik dambaan mertuaku itu. Aku menyeringai dingin. Tim legal korporatku sudah mengesahkan dokumen pemicu hak veto yang siap mengubah hak guna bangunan mereka menjadi lembaran rongsokan yang tak bernilai. Skenario likuidasi aset akan langsung memotong leher finansial mereka di detik yang sama. Ruko miliaran yang mereka sembah setiap hari itu, dalam hitungan kedipan mata akan berbalik wujud menjadi aset beracun raksasa yang tak bisa disewakan, tak bisa dijaminkan, apalagi dijual. Mereka tidak akan pernah bisa mengeruk setitik pun capital gain untuk menutupi kerugian utang Clara. Para eksekutor hukum dan divisi aparat perdata sudah kusiagakan penuh untuk mengamankan lokasi pada jam yang telah kutentukan. Mereka merasa jemari mereka sedang memegang kendali penuh atas nasibku. Mereka terlampau buta untuk melihat bahwa tali leher mereka sedari awal telah terikat sangat kencang di ujung kuku telunjukku. Biarkan Ibu Ningsih memotong pita peresmian itu dengan gunting emasnya lusa nanti. Biarkan sang pelakor bermimpi menjadi nyonya besar. Sebab keesokan harinya, satu-satunya realita yang akan menemani sisa usia mereka hanyalah bau selokan busuk di perbatasan kota, hidup sebagai gelandangan hina, dan mati membeku sebagai sampah sejarah yang bahkan tak layak dikenang oleh para cacing tanah. 2 hari menjelang perayaan gila yang diklaim sebagai grand opening butik impian mertuaku, aku duduk dengan tenang di balik meja mahoni solid di ruang kerja penthouse asliku. Ketinggian lantai 50 menara Larasati Residence memberiku jarak emosional yang absolut dari hiruk-pikuk ibu kota, dan yang lebih penting, dari udara beracun yang selama bertahun-tahun dihembuskan oleh keluarga benalu itu. Naya sedang melukis dengan tenang di ruang bermainnya yang diawasi oleh 2 pengasuh. Tak lagi harus mendengar bentakan kasar atau melihat piring terbang melayang ke arah ibunya. Kini, setelah malaikat kecilku aman di dalam benteng kaca ini, aku bebas membedah struktur anatomi kejahatan mereka tanpa gangguan. Waktunya merangkai tali gantung finansial yang akan melilit leher mereka dengan sangat perlahan namun mematikan. Melalui layar sentuh raksasa di hadapanku, aku membuka berkas digital yang baru saja dikirimkan oleh divisi intelijen korporatku. Aku telah memerintahkan sebuah audit forensik secara mendalam dan tanpa ampun terhadap seluruh rekam jejak keuangan Dimas Aryaguna selama 5 tahun terakhir. Hasilnya tidak mengejutkan, namun tingkat kebodohannya benar-benar patut dirayakan. Grafik batang berwarna merah yang berjejer di layarku menunjukkan struktur utang yang sangat keropos, dibangun di atas fondasi kebohongan yang ditopang oleh gali lubang tutup lubang. Dimas, sang pangeran motivator finansial yang selalu berbusa-busa berbicara tentang investasi dan perputaran kapital di depan layar ponselnya, nyatanya memiliki 7 kartu kredit dari 5 bank berbeda yang semuanya nyaris menyentuh limit maksimal.
Ia menyewa mobil mewah, jam tangan replika, hingga pakaian branded hanya demi mempertahankan ilusi sebagai pengusaha muda yang sukses. Semua tagihan itu diam-diam dibayarkan menggunakan uang hasil mencuri secara sistematis dari anggaran cateringku, uang yang sengaja kubiarkan ia ambil sebagai umpan. Di samping itu, pria yang selama ini numpang hidup di atas toleransiku tersebut ternyata dengan teganya menilep uang hasil gadai rumah sang pelakor murahan, Clara, yang seharusnya dialokasikan penuh untuk pembayaran ruko ibu mertuaku. Dimas benar-benar manifestasi sempurna dari seekor benalu. Ia tidak hanya menghisap inang utamanya, tetapi juga merampok parasit lain yang lebih bodoh darinya. Namun, masa-masa di mana ia bisa bernapas lega dengan uang haram itu telah resmi berakhir malam ini. Jariku mengetuk layar, membuka draft dokumen legal tebal yang telah disusun rapi oleh tim pengacaraku. Itu adalah draft gugatan perdata atas penyelewengan dana rumah tangga, penyalahgunaan identitas finansial, dan penggelapan uang perusahaan yang akan segera dilayangkan ke pengadilan. Gugatan ini bukan sekadar untuk menuntut perceraian. Ini adalah instrumen penghancuran massal. Dengan bukti-bukti transfer gelap yang mengalir ke rekening Clara dan Ibu Ningsih, aku memastikan beban utang itu akan mengunci leher mereka bertiga secara tanggung renteng. Aku menyalakan mikrofon di mejaku, terhubung langsung dengan Bapak Hermawan yang sedang standby di kantor firma hukumnya. Pak Hermawan, apakah semua protokol karantina finansial untuk target kita sudah siap dieksekusi? Tanyaku dengan nada suara yang membeku seperti es di kutub utara. Suara bariton pengacara kepercayaanku itu terdengar jernih dan tegas di speaker ruanganku. Sudah dalam status siaga 1, Nyonya Naila. Berkas gugatan perdata telah didaftarkan secara senyap dan tinggal menunggu aba-aba tombol dari Anda untuk dipublikasikan. Selain itu, berdasarkan bukti penggelapan dan pinjaman macet yang sudah kami konsolidasikan dengan lembaga fintech afiliasi kita, kami telah merancang jalur fast track untuk memasukkan nama Dimas Aryaguna secara permanen ke dalam daftar hitam. Begitu bom ini diledakkan lusa nanti, nama suami Anda akan langsung terukir di dalam blacklist BI dengan skor kredit terburuk yang pernah tercatat di sistem perbankan nasional. Luar biasa. Pastikan tidak ada satupun bank, koperasi, atau rentenir legal yang mau menatap wajahnya untuk memberikan pinjaman baru. Balasku, senyum sinis kembali terukir tajam di wajahku. Lalu, bagaimana dengan instrumen penarikan ganti rugi? Aku tidak ingin mereka membawa lari sisa uang recehan yang ada di dompet mereka saat ini. Sistem autodebit dari perbankan pusat sudah terhubung dengan surat perintah penyitaan sementara, Nyonya. Pada detik yang sama Anda mencabut hak komersial ruko itu esok lusa menggunakan hak veto Anda. Status bangunan itu akan segera terkunci menjadi aset beracun dalam pengawasan pengadilan. Tim eksekutor kami akan bergerak menyita sisa saldo di rekening mereka untuk menutup kerugian. Mereka tidak akan memiliki celah untuk mendapatkan capital gain. Bahkan untuk biaya menyewa taksi pulang dari acara grand opening itu pun, mereka tidak akan sanggup. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat aristokratis. Penuh kepuasan dari seorang pemangsa yang mengamati mangsanya berjalan sukarela ke arah mesin penggiling daging. Sebuah eksekusi yang elegan. Aku mengucapkan terima kasih pada Pak Hermawan dan memutus sambungan video tersebut. Seluruh jaring laba-laba raksasa ini telah terajut tanpa satupun benang yang putus. Tepat pada saat itu, layar ponsel pribadiku bergetar pelan. Sebuah pesan teks masuk dari Dimas. Naila, aku dan ibu malam ini menginap di Hotel Bintang 5 dekat ruko untuk persiapan acara besok lusa. Clara, maksudku, klien VIP-ku, yang memfasilitasi semuanya. Kau tidak perlu repot-repot datang kalau hanya mau pakai daster lusuhmu itu dan mempermalukan kami. Pastikan saja anakmu tidak rewel di rumah kerabatmu yang miskin itu. Urus dirimu sendiri. Aku membaca deretan kata arogan tersebut berulang kali. Suamiku ini benar-benar tidak menyadari bahwa Hotel Bintang 5 tempatnya tidur malam ini adalah kemewahan terakhir yang akan ia cicipi seumur hidupnya. Ia begitu bangga merendahkan daster lusuh yang selalu kujadikan seragam kamuflase. Padahal daster itulah yang membantuku mengelabuhi pandangannya selama aku membangun tembok penjara di sekelilingnya. Sang parasit sedang menikmati jamuan makan malam terakhirnya dengan penuh kebanggaan, merayakan kebebasan palsu sebelum Algojo datang mengetuk pintunya. Dengan gerakan jari yang sangat pelan dan terukur,
Aku mengetikkan balasan singkat, memastikan nada istri patuh masih melekat erat pada teks tersebut. Baik, Mas. Semoga persiapan acaranya lancar. Nikmatilah malam ini sebaik mungkin bersama Ibu. Aku dan Naya sudah berada di tempat yang sangat pantas untuk kami. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja dan menyandarkan punggungku ke kursi kulit, menghembuskan napas panjang yang membebaskan. Pesanku sama sekali tidak berbohong. Aku dan Naya memang sudah berada di tempat yang paling pantas untuk kami, di puncak rantai makanan. Sedangkan mereka sedang menghitung jam menuju takdir yang sudah lama kutuliskan. Biarkan mereka meminum sampanye dan tertawa merayakan butik palsu mereka esok lusa. Karena setelah tirai kepalsuan itu kurobek dengan kasar, tidak akan ada lagi kasur empuk atau pendingin ruangan yang menyambut tubuh sombong Ibu Ningsih. Aku sudah menyiapkan takdir berupa sebuah gubuk reot di pinggiran kota industri, di mana dindingnya terbuat dari anyaman bambu berlubang dan atapnya bocor saat gerimis. Mereka akan dipaksa menghirup bau selokan yang pekat menyengat setiap kali mereka menarik napas. Hidup terhina sebagai gelandangan tanpa arah yang dijauhi oleh seluruh teman sosialita plastiknya. Uang haram sang pelakor tak akan bisa menyelamatkan mereka dari likuidasi aset yang menyapu bersih, hingga ke celana dalam yang mereka kenakan. Pada akhirnya, semua gelar palsu dan kesombongan itu hanya akan mengkristal menjadi sampah sejarah, kotor, menjijikkan, dan tak akan pernah bisa didaur ulang. Skakmat hanya tinggal menunggu hitungan jam. Sinar mentari pagi menerobos masuk secara paripurna melalui dinding kaca panoramik penthouse pribadiku, memantulkan kilau keemasan di atas meja kerja mahoniku. Disinilah aku duduk, menyerap ketenangan absolut yang tak akan pernah bisa dibeli oleh Dimas maupun ibunya. Mereka berpikir aku sedang meringkuk menangis di sudut rumah kerabat miskin yang atapnya bocor, meratapi nasib sebagai wanita yang tak berguna dan tak tahu diuntung. Kenyataannya, aku sedang menyesap teh chamomile edisi terbatas, memandangi hamparan pencakar langit ibu kota bak sebuah papan catur raksasa di mana aku memegang kendali mutlak atas setiap bidaknya. Hari perayaan agung yang ditunggu-tunggu oleh kawanan benalu itu akhirnya tiba di depan mata. Besok adalah hari pembalasan yang telah kurancang dengan keringat dingin dan perhitungan tanpa ampun. Layar tabletku menampilkan kemajuan terakhir dari mesin penghancur yang telah kusiapkan dengan ketelitian seorang bedah saraf. Semua dokumen gugatan perdata telah mendapatkan stempel pengadilan dan tanda tangan para hakim otoritas. Protokol autodebit dari perbankan pusat sudah terkalibrasi dengan sangat sempurna, siap menyedot habis saldo mereka hingga menyentuh angka 0 tepat setelah peluit eksekusi kutiup. Dan yang paling membuatku tersenyum puas, hingga nyaris tertawa, adalah konfirmasi tertulis dari lembaga pelacakan kredit perbankan. Melalui hasil audit forensik yang kubongkar, nama Dimas Aryaguna sudah terpatri di ujung antrean untuk dimasukkan ke dalam blacklist BI secara permanen. Status palsunya sebagai motivator finansial akan mati terbakar seketika, dan tak ada satupun lembaga keuangan yang sudi menatap wajah sang parasit ini di masa depan untuk sekadar memberinya utang beras. Ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar keras, memecah kesunyian elegan ruang kerjaku. Sebuah notifikasi pesan masuk dari Dimas. Bukan sapaan rindu untuk putrinya, Naya, melainkan sebuah lampiran undangan digital bergaya emas norak yang menyilaukan dan merusak estetika mataku. Undangan grand opening butik, Ningsih Clara Exclusive. Ah, betapa menjijikannya melihat nama ibu mertuaku bersanding mesra dengan sang pelakor murahan di atas satu kanvas kesombongan yang dibiayai oleh utang haram. Di bawah undangan itu, terdapat sebuah pesan suara berdurasi 1 menit lebih. Aku menekan tombol putar, membiarkan racun dari bibir mereka mencemari udara bersih penthouseku untuk terakhir kalinya sebelum kuman-kuman itu kubasmi habis. Naila, ini ibu. Suara melengking Ibu Ningsih terdengar pongah, menjengkelkan, diiringi denting gelas kaca kristal murahan di latar belakangnya. Besok jam 10 pagi, butik mewahku resmi dibuka. Kalau kau masih punya sedikit urat malu, kau boleh datang. Tapi ingat, jangan pakai daster lusuh andalanmu itu. Setidaknya pinjam baju yang pantas agar kau tidak terlihat seperti pengemis yang numpang hidup di acara elitku. Dan ya, lihat baik-baik betapa suksesnya Dimas sekarang berkat investor cantiknya. Buka matamu yang buta itu. Terdengar tawa Dimas menyusul di belakangnya,
Tawa seorang pecundang yang mengira dirinya adalah raja dunia. Dengar kata ibu, Nai. Besok adalah bukti nyata bahwa otak kapitalisku bekerja maksimal. Jangan bawa Naya. Anak itu hanya akan merusak suasana elegan relasi bisnisku. Datanglah. Tonton bagaimana kelas atas berpesta. Sekalian kau belajar bahwa di dunia ini, yang tidak bisa menghasilkan uang akan tertindas. Pesan suara itu berakhir dalam keheningan. Aku tidak marah. Oksigen di paru-paruku tidak terbakar oleh emosi, melainkan membeku oleh kejeniusan rencana pembalasanku. Aku justru tertawa. Tawa yang bergema sangat dingin. Memantul di dinding pualam kamarku, menertawakan tingkat kebodohan manusia yang tak memiliki dasar. Sebuah undangan menuju neraka telah mereka kirimkan dengan kesadaran mereka sendiri. Mereka menyuruhku melihat kelas atas berpesta? Sayang sekali, besok mereka tidak akan melihat tamu dari kelas atas. Mereka akan menyambut sang algojo maut yang akan mencabut jantung finansial mereka. Aku melangkah meninggalkan ruang kerja menuju walk-in kloset raksasa milikku yang selama ini tertidur dalam gelap. Lampu sensor otomatis menyala terang benderang, menampilkan deretan gaun desainer ternama, tas-tas kulit eksotis edisi terbatas, dan laci brankas pualam berisi perhiasan berlian murni. Di sudut ruangan, teronggok sebuah kantong plastik hitam berisi seragam penyamaranku. Beberapa helai daster lusuh yang telah menemaniku membiarkan diriku diinjak-injak oleh keluarga iblis itu selama bertahun-tahun. Kuambil daster bermotif bunga pudar itu, kain yang masih menyisakan aroma bawang dan kepatuhan palsu yang memuakan. Mengingat kembali bagaimana nasi panas dan kuah semur dilemparkan dengan brutal ke wajahku saat aku memakainya, amarah es di dadaku kembali membeku sempurna. Dengan satu tarikan napas panjang, kubuang daster itu ke dalam tempat sampah. Penyamaran telah usai. Sang wanita penurut yang rela dipanggil miskin telah mati hari ini, digantikan oleh entitas predator yang tak mengenal kata ampun. Aku membuka brankas perhiasanku, memilih sebuah kalung zamrud emerald cut bernilai setara dengan 5 unit ruko yang mereka banggakan itu. Kemudian, tanganku meraih sebuah setelan blazer sutra desainer ternama berwarna merah marun yang tajam bak darah segar, dipadukan dengan sepatu tumit tinggi stiletto hitam legam yang ujungnya setajam belati. Besok, aku tidak akan datang sebagai Naila Larasati, si pembuat catering kelas bawah. Aku akan hadir sebagai Nyonya Naila Larasati, pemegang saham mayoritas mutlak dari PT Larasati Commercial Estate. Pak Hermawan, ucapku melalui sambungan telepon pintar yang kembali kuhubungkan ke pengacara utamaku. Siapkan tim lapangan secara penuh. Aku ingin tim eksekutor pengadilan dan aparat kepolisian perdata bersiaga di blok sebelah Dharma Wangsa besok pagi tepat pukul 10:15. Semua aparat dan jurusita sudah dalam posisi siaga 1. Nyonya Naila. Kami memegang dokumen valid untuk melumpuhkan bangunan itu begitu instruksi hak veto Anda ucapkan di hadapan publik. Sempurna. Pastikan segel sita pengadilan berukuran besar di bawah. Kita akan mengubah ruko miliaran yang mereka puja itu menjadi aset beracun tepat saat mereka mengangkat gelas perayaan. Aku ingin melihat uang pinjaman bodoh si pelakor murahan itu membakar kulitnya sendiri tanpa sisa sepeser pun. Tidak akan ada setitik pun capital gain yang akan mereka nikmati dari transaksi konyol ini. Baik, Nyonya. Setelah penyegelan fisik selesai, kami akan langsung memproses pembekuan rekening di tempat. Proses likuidasi aset akan langsung menguras apapun yang mereka miliki saat itu juga, menyisakan saldo kosong melompong. Aku mematikan telepon. Jantungku berdetak dalam ritme yang sangat teratur. Layaknya pemburu yang sedang mengawasi buruannya merangkak masuk ke dalam jebakan kawat berduri. Dimas dan Ibu Ningsih telah dengan sangat arogan memesan karpet merah menuju kehancuran mereka sendiri. Mereka berpikir uang pinjaman 500 miliar adalah kunci kebesaran sosial, padahal mereka hanya sedang melumuri tubuh mereka dengan madu di tengah sarang beruang kelaparan. Besok pagi, tawa melengking Ibu Ningsih yang selalu merendahkanku akan digantikan oleh jeritan tangis histeris yang membelah aspal ibu kota. Dimas, sang motivator finansial palsu, akan merangkak di bawah ujung sepatu mahalku, menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa selain gelar tahanan utang kelas kakap. Mereka akan belajar dengan cara yang paling sadis bahwa karma tidak melayang turun dari awan,
Karma lahir dari pasal dokumen legal dan angka-angka perbankan yang terkunci rapat. Aku melangkah perlahan menuju jendela, menatap jalanan ibu kota yang mulai meredup, menyalakan ribuan lampu bak bintang yang jatuh ke bumi. Dalam hitungan jam, aku akan memastikan mereka diusir tanpa membawa sehelai benang pun selain pakaian di badan. Mereka akan dilempar keluar secara paksa dari panggung ilusi mereka, terpaksa mencari perlindungan di sebuah gubuk reot di pinggiran kota kawasan kumuh. Mereka akan terbiasa menghirup bau selokan pekat setiap pagi saat membuka mata, bangun sebagai gelandangan hina yang kehilangan segala bentuk kemewahan. Aku akan menghapus nama mereka dari daftar manusia beradab, membuang mereka sebagai sampah sejarah yang menjijikan. Sampai jumpa besok pagi, Dimas Aryaguna. Bisikku tajam pada bayanganku di kaca jendela yang membeku. Undangan menuju nerakamu sudah kuterima dengan sangat baik, dan aku berjanji akan memberikan sambutan yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Pukul 10 tepat, matahari ibu kota memanggang aspal kawasan komersial elit Dharma Wangsa. Di depan ruko 3 lantai blok 8A, tergelar sebuah karpet merah yang warnanya terlalu mencolok, dikelilingi belasan karangan bunga plastik berukuran raksasa. Papan nama bercetak tebal berlapis cat emas akrilik bertuliskan, Ningsih Clara Eksklusive, terpampang angkuh di atas pintu masuk kaca. Alunan musik instrumental mengalun kencang dari pengeras suara murahan, mencoba menutupi fakta bahwa acara ini hanyalah sebuah komedi tragis yang dibiayai oleh utang haram. Aku mengamati seluruh pertunjukan sirkus kelas tri ini dari balik kaca gelap sedan Maybach hitamku yang terparkir anggun di seberang jalan raya. Di ujung karpet merah, berdiri 3 sosok badut yang selama bertahun-tahun menguras habis kesabaranku. Ibu Ningsih mengenakan gaun brokat sutra palsu berwarna ungu terang yang terlalu sempit untuk lingkar pinggangnya, lengkap dengan tumpukan kalung emas imitasi yang bergemerincing setiap kali ia tertawa melengking. Ia menyapa para tamu undangan, yang mayoritas adalah kumpulan ibu-ibu arisan haus gosip dan gengsi, dengan gaya seorang ratu yang baru saja menaklukkan puncak dunia. Tepat di sebelahnya, berdiri sang pelakor murahan, Clara. Gadis naif itu memakai gaun desainer sewaan, tersenyum lebar memamerkan gigi putihnya, sama sekali tak menyadari bahwa kemewahan yang menempel di tubuhnya itu dibayar dengan menggadaikan sisa nyawanya sendiri ke mulut lintah darat. Dan tentu saja, melengkapi panggung sandiwara ini, Dimas Aryaguna hadir dengan setelan jas slim fit sewaan dan jam tangan replika kebanggaannya. Sang parasit itu tengah berdiri pongah, dikelilingi beberapa pria berpakaian rapi yang ia sebut sebagai relasi bisnis kelas atas. Ia sedang mengoceh berbusa-busa tentang visi kapitalis dan gemuknya portofolio investasi palsunya. Aku menyesap sisa kopi hitam dari tumbler berinsulator di tanganku. Rasa pahitnya menyapu lidah, sesempurna rasa dendam yang telah mendidih di rongga dadaku. Hari ini, penyamaran sebagai pembuat catering miskin yang selalu memakai daster lusuh resmi dikremasi. Aku membuka pintu Maybach, menapakkan ujung sepatu stiletto hitam legam setajam belati ke atas aspal yang panas. Udara seketika terasa berubah haluan saat aku melangkah keluar, mengenakan blazer sutra desainer merah marun dan membiarkan kalung zamrud emerald cut bernilai 10 miliar rupiah berkilau menantang cahaya matahari tepat di leherku. Langkah kakiku yang terukur dan pelan membelah kerumunan manusia-manusia dangkal. Saat ujung sepatuku menyentuh karpet merah murahan itu, beberapa tamu undangan mulai menoleh. Bisik-bisik kasakusuk seketika mati, tergantikan oleh tatapan ternganga melihat wujud absolut dari kekuasaan finansial yang sesungguhnya. Aku berjalan lurus menembus kerumunan, memancarkan aura dominasi aristokratis yang tak akan pernah bisa ditiru oleh sekumpulan benalu ini. Ibu Ningsih adalah orang pertama yang menangkap kehadiranku. Gelas kristal imitasi berisi sirup rasa jeruk di tangannya nyaris tergelincir jatuh menghantam lantai. Wajah tuanya yang dilapisi bedak tebal berubah pucat pasi. Matanya melotot seolah baru saja melihat iblis maut bangkit dari kerak bumi. Ia mengerjap berkali-kali, berusaha keras mencerna wujud pemandangan di depannya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan oksigen di daratan. Dimas, yang baru saja menyelesaikan kalimat sombongnya tentang perputaran uang, ikut menoleh mengikuti arah pandangan ibunya. Seringai angkuh di bibirnya langsung luntur seperti cat murahan yang tersiram air keras. Jakunnya naik turun menelan ludah dengan susah payah. Clara,
Si gadis bodoh yang tak mengenalku secara langsung, hanya mengernyitkan dahi bingung melihat reaksi calon suami dan mertuanya yang mendadak membeku bak patung es. "Naila?" desis Dimas. Suaranya parau dan bergetar hebat. Ia menatap lekat setelan sutra merahku, lalu pandangannya terkunci rapat pada kalung zamrud di leherku yang cahayanya sanggup membutakan mata miskinnya. Apa yang kau pakai ini? Dari mana kau dapatkan pakaian dan perhiasan semahal itu? Jangan bilang kau nekat mencuri uang catering klienmu." Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di hadapan mereka bertiga. Mataku menatap mereka dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan yang sangat tajam dan membekukan, menguliti sisa harga diri mereka hingga tembus ke sumsum tulang. Mencuri. Aku memiringkan kepalaku sedikit, menyunggingkan senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai sepasang mataku. Sebuah kata yang sangat berani keluar dari mulut pria pengecut yang diam-diam menguras saldo tabungan istrinya sendiri, dan secara bersamaan memeras selingkuhannya demi menyuap ibunya. "Kau pikir semua perhiasan ini barang sewaan sepertimu, Dimas?" Ibu Ningsih mendadak tersentak, mencoba memaksakan diri mengumpulkan kembali sisa arogansinya. Ia melangkah maju dengan kasar, menudingkan jari telunjuknya tepat ke arah wajahku. Perempuan tidak tahu diri. Berani sekali kau datang ke perayaan elitku dengan gaya sombong begitu. Mau pamer perhiasan palsu. Kau pikir kami semua di sini bodoh? Kau ini cuma parasit miskin yang beruntung bisa numpang hidup. Pulang sana, kau membuat malu keluargaku di depan tamu-tamu VIP Dimas." "Tamu VIP?" balasku pelan. Suaraku nyaris berbisik namun ketajamannya sanggup membungkam seluruh percakapan di lobi butik itu. Aku melirik sinis pada Clara yang masih berdiri kaku. "Maksudmu gadis naif di sebelahmu itu? Gadis yang baru saja menyerahkan sertifikat rumah peninggalan almarhum ayahnya ke lembaga kredit afiliasiku demi mendapatkan 500 juta rupiah tunai? Gadis malang yang uangnya kau hisap habis untuk menyewa pilar gipsu murahan ini?" Wajah Clara seketika memucat seperti selembar kain kafan. Ia mundur 1 selangkah, menatap Dimas dengan raut panik dan napas tersengal. "Bara, maksudku, Dimas, dari mana perempuan ini tahu soal pinjamanku? Kau bilang ini akan menjadi rahasia kita berdua." Dimas kelabakan, keringat dingin mulai membanjiri dahi dan merusak kerah kemeja sewaannya. "Naila, tutup mulutmu yang kotor itu. Kau sedang gila ya? Berani-beraninya kau datang kemari merusak acaraku. Satpam, usir perempuan gila ini sekarang juga." Serunya dengan nada histeris yang sangat memalukan identitas kelakiannya. 2 orang petugas keamanan butik berbadan tegap maju dengan ragu-ragu, berniat memegang kedua lenganku. Namun, sebelum ujung jari kotor mereka menyentuh kain sutra merahku, 4 pria berjas hitam legam dan berkacamata gelap yang sejak tadi menyebar menyamar di kerumunan melangkah maju secara serentak. Mereka adalah tim keamanan kelas atas pribadiku. Dengan satu gerakan taktis dan efisien, mereka menghalangi para satpam butik itu, menciptakan barikade baja yang mustahil tertembus di sekelilingku. Jangan ada satupun yang berani menyentuh sehelai rambut Nyonya Naila Larasati, ancam salah satu pengawalku dengan letupan suara rendah yang sangat mengintimidasi ruangan. Ibu Ningsih perlahan mundur ketakutan. Lututnya gemetar hebat hingga ia nyaris tersandung gaun ungunya sendiri. "Apa-apaan ini? Naila? Kau nekat membawa preman ke butik elitku?" Jeritnya terdengar putus asa. "Ini bukan sekadar butik, Ningsih." Ucapku dingin, sengaja membuang sebutan "ibu" dari mulutku untuk selama-lamanya. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan komersial itu, mengamati lantai marmer dan lampu kristal yang dibeli murni dari hasil keringat kebodohan. Kalian sedang berdiri di atas ilusi yang sengaja kubangun. Kalian sedang meniup trompet kemenangan di dalam peti mati finansial kalian sendiri. Aku mengangkat tangan kananku perlahan, memberi isyarat ke arah seberang jalan raya. Sebuah mobil van hitam dengan lambang pengadilan perdata berhenti tepat di belakang Maybachku. Pintu van bergeser terbuka, dan Bapak Hermawan melangkah keluar memimpin rombongan tim legal korporat dan beberapa petugas berseragam resmi dari divisi eksekutor. Di tangan Pak Hermawan, tergenggam kuat sebuah gulungan dokumen berlambang Garuda,
berisi putusan sah pengadilan mengenai perintah penyitaan paksa. Jantung Dimas tampak nyaris meledak keluar dari rongga dadanya melihat kehadiran rentetan aparat penegak hukum tersebut. Matanya bergerak liar, menyadari bahwa ada kekuatan mesin raksasa yang sama sekali tak ia mengerti sedang bekerja melumatnya secara perlahan. Aku mendekatkan wajahku ke arah telinga Dimas, membiarkan aroma parfum ratusan juta milikku meresap masuk, lalu berbisik dengan desisan maut seekor ular berbisa. Nikmatilah sensasi karpet merah ini selagi kau bisa memijaknya. Mas, karena tepat 1 menit dari sekarang, aku akan melancarkan gugatan perdata yang akan membakar habis identitasmu. Menggunakan hak veto korporatku, ruko ini akan kubekukan menjadi aset beracun tanpa sedikit pun ampun. Melalui bukti telak dari audit forensik mandiriku, proses likuidasi aset akan langsung menguras habis seluruh saldo curianmu via autodebit, dan namamu akan membusuk di dasar blacklist BI selamanya. Aku menarik wajahku dengan pelan, menatap lurus ke arah kedua mata Dimas yang kini membelalak dalam teror absolut. Kau takkan pernah mendapatkan capital gain sepeser pun. Malam ini, kalian semua akan tidur meringkuk memeluk lutut di atas lantai tanah sebuah gubuk reot, menghirup bau selokan busuk, dan terbangun sebagai gelandangan tanpa arah masa depan. Mulai detik ini, kalian secara resmi telah kutetapkan sebagai sampah sejarah. Tirai neraka baru saja terbuka lebar, dan badai pembantaian finansial ini telah resmi dimulai. Waktu terasa membeku di dalam ruko yang didekorasi dengan kemewahan palsu ini. Udara yang tadinya dipenuhi oleh tawa arogan Ibu Ningsih kini berubah menjadi ruang hampa yang mencekik tenggorokan. Mataku menatap lurus ke arah 3 manusia di depanku, mengamati bagaimana arogansi mereka perlahan retak, hancur, dan luruh menjadi debu di bawah tumit sepatu stiletto desainerku. Mereka bagai tikus selokan yang tiba-tiba dihadapkan pada cahaya lampu sorot yang menyilaukan, kebingungan dan tak lagi memiliki celah untuk bersembunyi. Kau berbohong. Kan? Dimas terbata-bata, suaranya terdengar sangat menyedihkan untuk seorang pria yang selalu membusungkan dada dan menceramahi dunia tentang rahasia kesuksesan finansial. Ini semua cuma trik murahanmu untuk mengintimidasi kami karena kau cemburu pada Clara. Mana mungkin kau pemilik lahan di kawasan elit Dharma Wangsa ini? Kau cuma perempuan miskin yang setiap hari membusuk memakai daster lusuh dan selalu menangis mengeluh karena harga sembako naik. Aku sama sekali tidak menjawab rentetan ucapan bodoh suamiku. Tidak ada gunanya membuang energi berdebat dengan seekor benalu yang struktur otaknya telah terkorosi habis oleh gengsi dan gaya hidup ilusi yang dibiayai dari hasil mencuri. Aku hanya melangkah mundur 1 tapak dengan sangat elegan, melipat tanganku di depan dada yang terbalut sutra mewah, dan membiarkan sang algojo hukumku mengambil alih panggung peradilan mutlak ini. Bapak Hermawan melangkah maju menembus barikade pengawal pribadiku. Jas hitam mahalnya memancarkan otoritas yang absolut, sebuah aura kekuasaan murni yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh setelan sewaan murah milik Dimas. Pengacaraku itu mengangkat sebuah dokumen tebal dengan sampul kulit berlambang stempel emas korporat, lalu membukanya dengan gerakan lambat dan penuh perhitungan matematis. Suara baritonnya menggema dengan sangat sempurna, membelah kesunyian yang mencekam seluruh penjuru ruangan. Perhatian kepada seluruh pihak yang saat ini berada di dalam bangunan komersial ini, seru Pak Hermawan dengan lantang dan tegas, membuat beberapa ibu-ibu arisan yang sedari tadi berkerumun menatapku merendahkan kini mulai melangkah mundur ketakutan. Saya, mewakili divisi hukum utama dari PT Larasati Commercial Estate, dengan ini menyatakan secara resmi dan mengikat di mata hukum tata negara bahwa Nyonya Naila Larasati adalah pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik sah tunggal dari seluruh hamparan kawasan komersial Blok 8A Dharma Wangsa ini. Ibu Ningsih terhuyung hebat ke belakang. Tarikan napasnya tersengal parah seolah baru saja dihantam godam besi raksasa tepat di sangkar dadanya yang dipenuhi kalung emas imitasi. Wajah tuanya yang tadinya memancarkan kepongahan tiada tara kini memucat pasi, menyerupai seonggok mayat hidup yang dibangkitkan paksa. Riasan mahalnya tak lagi mampu menutupi kerutan ketakutan murni di balik kulitnya. Tidak mungkin. Ini bohong besar. Ini ruko butikku. Anakku Dimas yang membelinya untukku dengan uang tunai dari investornya. Jerit Ibu Ningsih histeris, menunjuk-nunjuk dokumen legal di tangan pengacaraku dengan jari telunjuk yang gemetar tak terkendali.
Anda tidak pernah memiliki kemampuan untuk membeli apapun di sini, Nyonya Ningsih. Potong Pak Hermawan tajam dan tanpa sepercik pun emosi kasihan. Uang muka sebesar 500 juta rupiah yang masuk ke rekening perbankan proksi kami hanyalah tanda jadi bersyarat. Dan sesuai dengan klausul mikroskopis di halaman 47 yang telah disetujui serta ditandatangani di bawah materai oleh putra Anda sendiri, pihak pengembang utama memiliki hak veto absolut atas seluruh izin operasional bangunan komersial ini. Aku maju selangkah, menatap langsung menembus manik mata Clara, sang pelakor murahan yang kini gemetar hebat, hingga kedua lututnya nyaris membentur lantai marmer palsu yang ia beli dengan darahnya sendiri. Gunakan hak prerogatif korporat itu sekarang juga, Pak Hermawan. Sesuai instruksi Anda, Nyonya Direktur, lanjut pengacaraku seraya mengangkat lembar putusan otoritas pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan evaluasi korporat sepihak, hak veto resmi diaktifkan detik ini juga. Seluruh izin usaha, hak guna bangunan, dan akses komersial untuk butik garmen ini dicabut secara permanen. Mulai detik ini pula, bangunan ini resmi kami bekukan keberadaannya menjadi aset beracun di mata hukum properti. Kata-kata itu meluncur bebas layaknya peluru kendali penembus lapis baja. Clara menjerit sangat histeris. Ia menjambak rambut ikalnya sendiri, meruntuhkan tatanan salon mahal yang membungkus kepalanya. Tidak Aak, uangku. Itu uang tunai hasil gadai rumah peninggalan ayahku. Aku masih punya utang menggunung dengan rentenir berbunga tinggi. Kalian tidak berhak melakukan ini padaku. Jeritnya memilukan. Air mata bercampur cairan maskara hitam mengalir deras menghancurkan sisa-sisa wajah cantiknya. Uang pinjaman itu telah resmi menguap tak berbekas. Dipastikan tanpa memberikan sepeser pun celah capital gain untuk sekadar menutupi bunga kebodohannya. Dimas menoleh ke arahku, wajah rupawannya kini sepenuhnya berubah menjadi topeng keputusasaan absolut. Kepengecutannya mengambil alih saraf motoriknya. Naila, sayang, kumohon, aku ini suamimu. Ini semua salah paham belaka. Perempuan gila bernama Clara itu yang memaksaku. Ibuku yang mendesakku terus-menerus untuk membeli ruko ini. Tolong, demi pernikahan kita, jangan lakukan ini. Cabut perintah hukum itu sekarang juga. Naila. Sang parasit ini akhirnya memamerkan warna aslinya yang paling busuk. Ia berani menyalahkan inang lamanya bertahun-tahun. Lalu dengan mudahnya mengorbankan inang barunya tepat saat kapak bahaya datang mengayun ke arah lehernya. Betapa menjijikan mentalitas pria yang selama ini kuberi makan. Aku tertawa sangat dingin. Tawa aristokratis yang tak menyisakan satupun milimeter ruang untuk kata belas kasihan. Suamiku? Kau bahkan sudah tidak layak disebut sebagai manusia beradab di mataku, Dimas. Melalui hasil audit forensik berlapis yang sudah kugelarkan selama berbulan-bulan di ruang kerjaku, setiap sen uang tabungan cateringku yang kau curi dan setiap keping rupiah dana pelakormu yang kau tilep diam-diam telah tercatat dengan sangat rapi di dalam portofolio bukti kejahatan perbankanmu. Aku mengayunkan sebelah tanganku memberikan isyarat final. Tim eksekutor hukum berseragam lengkap langsung bergerak sigap menyisir setiap meter persegi ruangan. Mereka mulai menarik pita kuning segel sita melintasi gagang pintu utama, menempelkan stiker merah berlogo pengadilan negeri di atas etalase kaca, dan menggiring seluruh tamu undangan yang ketakutan keluar secara paksa. Ibu Ningsih menjerit layaknya orang kesurupan iblis. Ia memeluk erat manekin plastik yang belum sempat diberi gaun, menolak keras untuk melepaskan fantasi kehidupan sosialitanya yang kini hancur lebur rata dengan tanah. Pertunjukan sirkus hari ini baru hidangan pembukanya saja, Dimas. Bisikku perlahan, menunduk menatap mata pria pengecut yang kini jatuh berlutut tepat di ujung sepatuku. Sore ini juga, gugatan perdata atas penipuan finansial terencana dan penggelapan dana rumah tangga akan mendarat kasar di atas mejamu. Saldo rekeningmu yang tak seberapa itu akan langsung ludes dalam hitungan detik, tersedot tanpa sisa oleh sistem autodebit untuk melunasi biaya penalti pembatalan kontrak butik ini. Proses likuidasi aset yang tanpa henti akan melucuti habis semua harga dirimu. Aku menjeda kalimatku sesaat, sengaja membiarkan aura ketakutan meresap sepenuhnya ke dalam ruang kosong di jiwanya. Dan asal kau tahu, namamu telah resmi didaftarkan ke dalam blacklist BI secara permanen.
Kau tidak akan pernah bisa mengakses fasilitas kredit sekecil apapun dari lembaga legal manapun di republik ini. Sisa hidupmu yang malang hanya akan kau habiskan untuk berlari dikejar-kejar rentenir liar. Kau benar-benar iblis. Naila, kau wanita iblis dari neraka. Teriak Ibu Ningsih dari kejauhan, yang kini sedang diseret dengan kasar oleh dua orang petugas keamanan menuju pintu keluar. Mahkota emas imitasinya terlepas dari rambut sasaknya. Aku ini ibumu, mertuamu. Kau anak durhaka miskin yang cuma numpang hidup dan menumpang makan di rumah kami. Kau masih saja terjebak dalam halusinasi murahanmu, Ningsih. Jawabku sangat datar, melirik tajam ke arah wanita tua renta yang menyedihkan itu. Rumah mewah tempat kau tidur nyenyak selama 7 tahun terakhir itu adalah murni aset perusahaanku. Dan sejak tadi malam, seluruh sistem kuncinya sudah kuganti total. Kalian resmi tidak punya tempat bernaung lagi di atas bumi ini. Ketiga manusia menjijikan itu telah tamat. Rencana pembalasan yang kujalankan benar-benar tidak menyisakan sedikit pun ruang oksigen untuk mereka bernapas. Karpet merah yang memanjakan kaki mereka hari ini akan segera digantikan oleh lantai tanah yang lembab di sebuah gubuk reot kumuh yang telah kusiapkan. Mulai besok pagi, saat mereka membuka mata, mereka akan dipaksa untuk menghirup bau selokan yang pekat, menjalani sisa takdir kelam mereka sebagai gelandangan hina yang dibuang dari peradaban manusia. Mereka tak lebih dari sekumpulan hama yang terdegradasi menjadi sampah sejarah. Aku melangkah keluar dari ruko yang kini telah resmi tertutup segel hukum. Menaiki perlahan kabin belakang Maybach hitamku yang sejuk, aku memerintahkan sopirku untuk segera melaju meninggalkan jeritan histeris dan tangisan darah mereka tanpa memalingkan kepalaku sedikit pun. Papan catur telah kubersihkan dari bidak-bidak kotor. Skakmat yang teramat sempurna. Sedan Maybach hitamku tidak melaju menuju penthouse, melainkan berputar arah kembali ke rumah minimalis elit yang selama 7 tahun menjadi panggung sandiwaraku. Rumah yang dulunya kuanggap sebagai kandang emas penyiksaan, hari ini bertransformasi menjadi ruang eksekusi yang sangat sempurna. Aku tiba 30 menit lebih awal dari rombongan pecundang itu. Tim keamanan korporatku dan aparat kepolisian perdata telah bekerja dengan efisiensi mesin presisi tinggi. Seluruh barang milik Ibu Ningsih dan Dimas, pakaian sutra palsu, koleksi tas imitasi yang selalu dibanggakan di arisan, hingga sepatu kulit murahan mereka, telah dijejalkan paksa ke dalam puluhan kantong plastik sampah hitam tebal. Kantong-kantong murahan itu ditumpuk asal-asalan bagai gundukan bangkai di lantai garasi, menyajikan sebuah visualisasi puitis dari nilai asli kehidupan sosial mereka. Aku duduk menyilangkan kaki dengan rileks di atas sofa beludru di ruang tamu, menyesap air mineral dari gelas kristal murni. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela berkeringat di dapur mengenakan daster lusuh di ruangan ini. Tatapanku lurus, memancarkan aura sang arsitek kehancuran yang sedang menikmati mahakarya portofolio pembalasannya. Aku telah memastikan proses likuidasi aset berjalan dengan algoritma paling kejam di perbankan pusat, jauh sebelum mereka menyadari bahwa nyawa finansial mereka sedang di ujung tanduk. Suara derit ban mobil sewaan Dimas yang mengerem mendadak memecah keheningan sore ibu kota yang terik. Ketiga manusia menjijikan itu turun dari mobil dengan raut wajah sangat pucat dan kalut. Ibu Ningsih menangis sesenggukan. Riasan bedak tebalnya luntur menyerupai badut usang yang baru saja diguyur air comberan. Clara, sang pelakor murahan, berjalan gontai di belakang. Tatapannya kosong, menyadari status nyonya besar butik yang baru saja ia cicipi selama 10 menit telah hangus menjadi abu yang beterbangan bersama ratusan juta utangnya. Mereka berlari panik menuju pintu depan. Namun langkah mereka terhenti paksa oleh barikade baja 4 pria berseragam keamanan berwajah sangar yang telah kusiagakan. Minggir kalian semua. Ini rumahku. Aku ini nyonya besar di sini. Teriak Ibu Ningsih melengking, memukul-mukul dada bidang satpam dengan tangannya yang rentah. Sorot matanya kemudian menangkap tumpukan plastik sampah di pelataran garasi. Naila, keluar kau perempuan jalang. Apa-apaan sampah kotor ini? Berani-beraninya kau menyentuh barang-barangku. Pintu utama kubuka. Aku melangkah keluar ke arah teras dengan keanggunan seorang tiran yang bersiap memancung tawanan perangnya. Aku berdiri di anak tangga tertinggi, memandang rendah ke arah mereka.
Menyebut rumah ini milikmu adalah halusinasi paling parah yang pernah keluar dari mulut kotormu. Ningsih, ucapku sangat dingin. Tanah yang kau injak dan atap yang menaungimu ini adalah properti sah milik PT Larasati Commercial Estate. Karena kalian sudah resmi kusir siang ini, keberadaan kalian di teras ini sudah masuk ke dalam delik hukum pelanggaran masuk tanpa izin. Dimas menerobos barisan satpam. Wajah rupawannya bersimbah keringat dingin sebesar biji jagung. Tangannya gemetar hebat mencengkeram layar ponsel cerdasnya yang terus berkedip. Jam tangan replika kebanggaannya berdetak kencang, seolah menghitung mundur sisa napasnya. Naila, uang di rekeningku, kemana perginya semua uangku? Erang Dimas histeris, nyaris menjerit ngeri. Saldo tabunganku, depositoku, bahkan limit aplikasi paylaterku menunjukkan angka 0. Semua kartu kreditku ditolak sistem. Apa yang sudah kau perbuat? Aku menyeringai tajam, menatapnya persis seperti menatap kecoa yang baru saja terinjak telapak sepatu. Pemandangan ini memberiku kepuasan sensoris yang luar biasa. Miliaran rupiah yang dulu berputar dalam ilusi mereka kini telah kutransfer aman ke kas korporasi. Sesuai hasil audit forensik legal atas pencurian dana cateringku dan aliran uang haram dari selingkuhanmu, aku menggunakan hak veto korporat untuk mengaktifkan sistem auto-debit sentral. Seluruh sisa nominal di rekeningmu otomatis ditarik paksa untuk menutupi denda penalti atas aset beracun yang kau sepakati 2 minggu lalu. Kau sudah bangkrut mutlak. Dimas, hartamu disedot habis sampai ke sel-sel darahmu. Bapak Hermawan melangkah maju dengan gagah. Ia melemparkan sebuah map coklat tebal berlambang pengadilan negeri tepat ke dada Dimas, hingga pria pengecut itu terhuyung. Map itu jatuh berserakan di atas lantai teras aspal. Itu adalah salinan resmi gugatan perdata atas penipuan finansial terencana dan berkas putusan perceraian kita. Desisku tanpa setitik pun sisa belas kasihan. Di dalamnya terlampir 100 halaman bukti kejahatan ekonomimu. Bank Sentral telah resmi mengunci namamu di dasar blacklist BI paling pekat. Kau bukan sang motivator finansial yang dipuja-puja. Kau hanyalah narapidana utang kelas 3. Mendengar vonis kematian tersebut, sisa kewarasan Clara runtuh seketika. Sang pelakor murahan itu menjerit melolong merobek udara, merangkak kotor di atas aspal memegangi ujung celana jas sewaan Dimas. Kau berjanji padaku kau ini pria kaya raya. Uang 500 juta rupiah itu murni hasil gadai rumah peninggalan ayahku satu-satunya. Rentenir akan memburuku malam ini. Kembalikan uangku, penipu brengsek. Uangmu sudah telanjur lenyap tertelan ambisimu. Clara, potongku tajam. Jangan berharap ada keajaiban atau sepeser pun capital gain untuk menyelamatkan nyawamu. Berterima kasihlah pada sosok benalu sejati ini yang tega menghisap darahmu murni hanya demi memuaskan gengsi gila ibunya. Dalam kepanikan yang teramat sangat, Dimas menendang tubuh Clara dengan kasar. Lepaskan kakiku, pelacur bodoh. Kalau kau tidak merengek memaksaku membeli butik sialan itu, identitas penipuanku tidak akan pernah ketahuan. Rutuk Dimas, membuktikan bahwa seorang pria manipulatif akan selalu menyalahkan sekitarnya. Ibu Ningsih menjerit menyayat hati, melihat putranya saling mengutuk kotor dengan selingkuhannya. Ia jatuh berlutut lemas, menangkupkan kedua tangannya memohon padaku. Naila, tolong ibu. Ibu mohon ampun padamu. Nak, ibu akan bersujud mencuci telapak kakimu setiap hari. Jangan buang kami ke jalanan. Wanita tua yang biasanya melempar piring nasi ke wajahku itu kini melolong merana. Jangan bermimpi kalian bisa menggugatku. Seluruh kontrak pranikah dan pengalihan aset ini kedap dari segala serangan hukum. Aku sudah repot-repot menyiapkan tempat peristirahatan terakhir yang sangat pantas untuk keluarga parasit sekelas kalian. Ujarku datar seraya mengeluarkan sebuah anak kunci berkarat dari saku blazer merah marunku. Aku melemparkannya ke udara hingga berdenting keras membentur aspal, tepat berjatuhan di depan lutut Ibu Ningsih. Itu kunci untuk sebuah gubuk reyot di kawasan pinggiran pabrik paling kumuh di ujung kota. Bangunan berdinding triplek yang atapnya akan memandikanmu saat hujan deras. Di sana, kalian akan terbiasa menghirup pekatnya bau selokan industri beracun setiap hari tanpa pelayan. Pilihan lainnya,
Kalian berdua bisa menumpang tidur di bawah jembatan beton malam ini, meresmikan diri sebagai gelandangan ibu kota." Dimas dan ibunya hanya bisa menatap nanar kunci besi berkarat itu. Arogansi mereka telah tewas dipenggal oleh pasal hukum. Tim eksekutor yang bersiaga mulai memblokir pandangan, mendesak ketiga manusia malang itu mundur perlahan tanpa perlawanan keluar pagar besi setinggi 3 meter. Aku berbalik memunggungi mereka, melangkah masuk ke dalam rumah yang energinya kini terasa bersih dari segala virus racun. Usir mereka pergi sejauh mungkin. Jangan biarkan sebutir debu pun dari sol sepatu kotor mereka menodai lantai pelataranku. Perintahku pada kepala keamanan. Pintu jati solid itu kututup perlahan, meredam raungan putus asa tangis Ibu Ningsih dan sumpah serapah keputusasaan Clara. Skakmat finansial ini telah membinasakan denyut nadi mereka tanpa belas ampun. Biarlah kerasnya putaran roda ibu kota melupakan eksistensi nama mereka, mencampakkan jejak kotor mereka sekadar menjadi sampah sejarah yang membusuk, yang tak pantas dikenang oleh siapapun selain penagih utang yang sedang kelaparan. Senja di ibu kota tidak lagi memancarkan rona jingga yang romantis bagi ketiga manusia malang tersebut. Matahari seolah merendah hanya untuk memanggang sisa-sisa harga diri mereka menjadi debu jalanan. Sedan Maybach hitam mengkilap milik Nyonya Naila Larasati telah lama menghilang dari garis cakrawala, meninggalkan Dimas Aryaguna, Ibu Ningsih, dan Clara terdampar dengan sangat memalukan di atas aspal retak di pinggiran kawasan industri perbatasan kota. Di sekeliling mereka, berserakan belasan kantong plastik sampah berwarna hitam tebal yang berisi pakaian imitasi dan perhiasan palsu, harta karun menyedihkan dari kehidupan ilusi yang tak pernah benar-benar mereka miliki secara sah. Tim keamanan berseragam yang dikerahkan oleh divisi eksekutor korporat telah memastikan ketiga tubuh yang dulunya angku itu dilempar keluar dari wilayah elit Dharma Wangsa tanpa setitik pun kompromi. Tanpa selembar uang tunai di saku, dengan seluruh akses perbankan yang telah lumpuh total akibat protokol autodebit yang menyedot habis saldo mereka untuk penalti hukum, mereka terpaksa menumpang kendaraan bak terbuka pengangkut sayur kol untuk mencapai alamat yang tertera pada kunci berkarat yang dilemparkan Naila. Tangan mereka yang biasanya mulus kini melepuh, karena harus menyeret kantong-kantong sampah berat tersebut menyusuri jalan berbatu. Di hadapan mereka kini berdiri tegar sebuah gubuk reot yang sangat mengenaskan. Bangunan itu tampak seperti lelucon arsitektur yang sengaja diciptakan untuk menyiksa batin. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu kusam yang lapuk dan berlubang seukuran kepalan tangan orang dewasa di sana-sini. Atap sengnya berkarat parah, melengkung ke dalam, dan dipenuhi tambalan terpal plastik bekas perancah proyek, sementara lantai tanahnya lembab ditumbuhi lumut liar. Alih-alih aroma wewangian pinus mewah dari diffuser rumah elit yang biasa memanjakan paru-paru mereka, udara di sekitar tempat terbuang itu didominasi oleh bau selokan pekat bercampur limbah pabrik kimia yang menyengat tajam, langsung menusuk rongga hidung dan memicu sensasi mual yang tak tertahankan. Ibu Ningsih merosot jatuh berlutut ke atas tanah berbatu kerikil. Gaun brokat ungu palsunya yang sejak pagi ia agung-agungkan di hadapan rekan arisannya kini kotor oleh lumpur pekat dan noda oli jalanan. Wanita tua renta yang beberapa jam lalu masih mabuk kepayang bermimpi menjadi nyonya besar butik eksklusif itu kini menangis melolong dengan sangat keras, meratapi penderitaan absolut yang menampar wajahnya jauh lebih telak daripada tamparan fisik manapun. "Tidak, aku tidak mau masuk ke dalam kandang babi yang menjijikkan ini," jerit Ibu Ningsih histeris, memukul-mukul tanah basah dengan kedua tangan rentanya yang dipenuhi cincin emas tiruan. "Ini pasti cuma mimpi buruk. Dimas, cepat kau telepon relasi bisnis kelas atasmu itu. Telepon siapapun investor yang bisa membawa ibumu pergi dari neraka ini. Ibu ini seorang sosialita terhormat di komplek. Ibu tidak mungkin berubah nasib menjadi gelandangan kotor dalam hitungan jam." Dimas hanya bisa berdiri mematung-mematung seperti tugu kebodohan. Sang mantan motivator finansial kebanggaan itu kini tampak menyerupai mayat hidup yang berjalan tanpa ruh. Jas sewaan slim fit yang membalut tubuhnya sudah kusut masai dan robek di bagian jahitan bahu. Wajah rupawannya berminyak, kusam, dan memucat bagai kertas. Ia mencoba menyentuh layar ponsel cerdasnya berulang kali dengan ujung jari yang bergetar hebat. Namun layar beresolusi tinggi itu hanya menampilkan notifikasi pemblokiran layanan seluler dan rentetan pesan otomatis dari penagih utang yang terus bertambah. Saldo dompet digitalnya, aplikasi perbankan prioritasnya,
Bahkan akses kartu kredit sementaranya telah dihanguskan secara mutlak malam ini lewat proses likuidasi aset perbankan yang berjalan tanpa ampun. Tidak ada lagi dokumen portofolio investasi palsu yang bisa ia pamerkan kepada dunia untuk menutupi kebangkrutannya. Gelar elitisnya telah ditelanjangi secara paksa oleh pasal-pasal gugatan perdata, dan status barunya yang terkurung secara permanen di dalam Blacklist Bay telah sukses memutus seluruh jaringan oksigen ekonomi untuk sisa usianya. Semuanya percuma, Bu. Suara Dimas terdengar parau dan pecah, nyaris tenggelam di antara deru mesin diesel pabrik di kejauhan. Semua rekeningku dibekukan oleh bank sentral. Naila menyita dan mengunci segalanya secara legal. Kita berdua benar-benar sudah bangkrut mutlak. Tak tersisa sepeser pun. Mendengar konfirmasi kekalahan telak dari mulut pria yang selama ini dipujanya sebagai mesin pencetak uang, Clara yang sedari tadi berdiri mematung memeluk tas replikanya akhirnya tersadar dari syok psikologis yang melumpuhkannya. Sang gadis muda yang selalu merasa dirinya berada di atas angin itu akhirnya menyadari seberapa dalam dasar jurang yang telah ia lompati dengan mata tertutup. Clara menolehkan kepalanya perlahan, menatap tajam ke arah Dimas dengan sepasang mata yang memancarkan kebencian murni bercampur dengan keputusasaan yang absolut. Ia melangkah maju dengan kasar, menginjak genangan lumpur tanpa peduli pada sepatu hak tingginya yang kotor, dan mendorong dada bidang Dimas kuat-kuat menggunakan kedua tangannya. Bangkrut katamu? Pekik Clara dengan urat leher menonjol, tak lagi peduli pada citra influencer anggun yang selalu ia jaga mati-matian. Kau menjanjikanku pernikahan super mewah di Hotel Bintang 5. Kau meyakinkanku bahwa istrimu itu cuma perempuan kampung miskin yang numpang hidup pada kekayaanmu. Nyatanya, kaulah sang benalu menyedihkan yang selama bertahun-tahun membusuk di ketiak istrimu sendiri. Di mana uang 500 juta rupiah hasil gadai rumah ayahku? Bajingan tengik. Kau bilang dana itu akan digunakan untuk meraup capital gain dari butik komersial kita. Dimas, yang harga dirinya sudah terinjak-injak hingga setipis kertas tisu, merespons amukan itu dengan emosi yang tak kalah meledak. Ia menepis kasar tangan Clara dari dadanya hingga gadis itu terhuyung nyaris jatuh. Diam kau, perempuan bodoh tak berotak. Hardik Dimas beringas. Urat wajahnya menegang memperlihatkan sisi maskulinitasnya yang rapuh. Kalau kau tidak memaksaku siang malam untuk terus membelikanmu barang branded, kalau kau tidak bersikap sokaya dengan mentransfer uang sialan itu untuk mencari muka di depan ibuku, Naila tidak akan pernah menemukan bukti untuk mengeksekusi kami secepat ini. Uang tunaimu itu sudah hangus menjadi debu. Butik yang kau puja itu sudah divonis menjadi aset beracun di mata hukum properti. Kau sendiri yang dengan sangat sukarela dan bodohnya menyerahkan seluruh hartamu pada seorang parasit gagal sepertiku. Kau sengaja menipuku dari awal. Kau mencuri uang tabunganku murni hanya demi memanjakan ibumu yang gila hormat ini. Clara berteriak semakin histeris. Telunjuknya menuding tajam ke arah Ibu Ningsih yang masih meraung menangis di atas tanah kotor. Kalian berdua ini benar-benar monster miskin yang menghancurkan masa depanku. Kau pelakor murahan yang sesungguhnya. Dimas, kau melacurkan gengsimu pada istrimu yang ternyata seorang miliarder, lalu merampok wanita lain setelahnya. Ibu Ningsih yang mendengar putra kesayangannya dihina dengan kata-kata kotor sedemikian rupa, seketika bangkit berdiri. Meskipun kedua lututnya bergetar hebat karena kelelahan otot, ego tuanya belum sepenuhnya padam tertiup angin. Ia menerjang maju secara beringas dan langsung menjambak rambut ikal Clara tanpa memberikan peringatan sedikit pun. Tutup mulutmu yang najis itu. Jalang! Jerit Ibu Ningsih dengan suara seraknya yang pecah. Anak lelakiku sama sekali tidak menipumu. Kaulah wanita pembawa sial yang sebenarnya. Gara-gara kau berani masuk merusak rumah tangga anakku, menantu kayaku membuang kami berdua ke tempat laknat ini. Kau sangat pantas diusir dan kehilangan seluruh uangmu itu. Kericuhan fisik yang brutal pun pecah di halaman berlantai lumpur basah itu. Clara menjerit kesakitan akibat tarikan rambutnya, lalu balas melayangkan cakaran panjang ke wajah Ibu Ningsih, merobek sisa bedak tebal dan menghancurkan lapisan arogansi wanita tua itu. Dimas berusaha maju untuk melerai pertarungan dua wanita gila itu, namun tubuhnya yang tak pernah dilatih melakukan pekerjaan kasar justru terdorong kuat, hingga ia jatuh terjerembab punggungnya mendarat ke dalam genangan air got yang sangat kotor.
Setelan jas sewaannya seketika berlumur lumpur hitam pekat yang menyebarkan bau tengi kotoran membusuk. Jam tangan replika mahalnya terbentur batu hingga kacanya retak 1000. Pertunjukan kanibalisme para pengkhianat ini ditonton dalam diam oleh beberapa penghuni gubuk tetangga yang mengintip sinis dari balik celah jendela triplek mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat keluar untuk melerai. Penduduk pinggiran itu sangat tahu, manusia-manusia malang berbalut sisa pakaian mewah ini bukanlah bagian dari realitas dunia keras mereka. Ketiga makhluk ini tak lebih dari tumpukan sampah sejarah yang baru saja ditendang turun oleh takdir peradilan akibat kesombongan yang terlampau jauh melampaui batas. Malam kelam perlahan turun, membungkus ibu kota dalam pelukan suhu dingin yang menggigit tulang. Di dalam ruang udara pengap gubuk reot yang berdebu dan gelap gulita tanpa setitik pun aliran listrik, ketiga manusia yang hancur itu akhirnya tergeletak kelelahan di atas lembaran kardus bekas yang mereka temukan menumpuk di sudut ruangan. Kawanan nyamuk rawa yang liar berpesta pora menghisap darah dari leher dan lengan mereka, sama sekali tak memedulikan fakta ironis bahwa kulit-kulit tersebut pernah dirawat menggunakan krim impor seharga jutaan rupiah. Ibu Ningsih meringkuk memeluk lututnya, tak berhenti merintih menangis tanpa suara. Seluruh tubuhnya menggigil kedinginan ditiup angin malam yang masuk menembus lubang bambu. Ia akhirnya menyadari dengan sangat perih bahwa ia tak akan pernah lagi memiliki pijakan untuk memandang rendah siapapun di sisa usianya. Wibawa palsunya telah mati terkubur sedalam-dalamnya di bawah fondasi beton ruko Dharma Wangsa. Di sudut berlawanan, Clara meringkuk dengan tubuh bergetar menjauhi ibu dan anak itu. Ia meratapi tanpa henti nasib sertifikat rumahnya dan tagihan para rentenir kejam yang pasti akan mulai memburunya besok pagi dengan parang di tangan. Mengutuki dengan kebencian absolut atas kebodohannya sendiri yang dengan mudah mempercayai ilusi visual seorang pria manipulatif pengecut. Sementara itu, Dimas, wujud sang pecundang dalam bentuknya yang paling murni, hanya mampu menatap kosong ke arah langit-langit seng yang bolong, di mana setitik cahaya bulan masuk menerangi kegelapan. Ia tak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus disiksa oleh bayangan mengerikan tentang audit forensik Bank Sentral dan surat panggilan aparat pengadilan yang akan memburunya tanpa jeda hingga ke liang lahat. Pria egois ini pada akhirnya tersadar penuh bahwa ia telah kehilangan sesosok istri yang merupakan seorang ratu penguasa, murni hanya demi melindungi ego beracun ibunya dan memuaskan nafsu sesaat pada seorang pelakor murahan. Malam ini, mereka bertiga tak lagi memiliki rumah, tak lagi memiliki sisa nama baik, dan tak lagi memiliki setitik pun harapan masa depan. Di bawah langit yang sama, mereka bertiga benar-benar telah membusuk menjadi gelandangan paling hina di dalam neraka bumi yang mereka arsiteki dengan tangan mereka sendiri. Matahari pagi menembus celah atap seng berkarat di gubuk reot itu tanpa sedikit pun kehangatan. Cahayanya hanya berfungsi untuk mengekspos kemiskinan absolut yang kini mencekik Dimas Aryaguna, Ibu Ningsih, dan Clara. Udara pagi yang seharusnya menyegarkan justru digantikan oleh pekatnya bau selokan industri yang meracuni paru-paru mereka pada setiap tarikan napas. Ketiga manusia yang dulunya terbiasa hidup dalam gelimang ilusi dan wewangian impor itu kini terbangun dengan tubuh kaku di atas lantai tanah yang lembab, resmi menyandang status sebagai gelandangan ibu kota. Clara adalah yang pertama membuka mata. Sang pelakor murahan itu duduk dengan tulang punggung terasa remuk, menatap nanar ke sekeliling ruangan sempit berdinding triplek lapuk tersebut. Pandangannya kemudian jatuh pada sosok Dimas yang tertidur mendengkur dengan mulut terbuka. Tak ubahnya seperti seekor babi hutan yang kelelahan. Kemeja slim fit sewaan Dimas kini kotor berlumur sisa lumpur hitam dan keringat kering yang menjijikan. Clara menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Ilusi pangeran kaya raya bermobil mewah telah menguap sempurna, menyisakan seorang pria pengecut tak berguna yang baru saja menjerumuskannya ke dalam jerat utang rentenir puluhan juta rupiah. Di dalam benak Clara yang dikuasai kepanikan dan egoisme murni, insting bertahan hidup mengambil alih. Ia tahu persis bahwa tetap berada di sisi sang parasit gagal ini sama saja dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Proses likuidasi aset yang dirancang oleh Naila telah melucuti habis semua harga diri dan tabungan Dimas melalui sistem autodebit yang tak mengenal ampun. Tidak akan pernah ada sisa capital gain yang bisa Clara hisap dari pria ini. Dengan gerakan mengendap-endap bak pencuri amatir, Clara merangkak mendekati tubuh Dimas. Ia merogoh saku celana pria itu, mencari apapun yang masih memiliki nilai tukar.
Jari lentiknya yang dulu selalu dihiasi kuteks mahal kini kotor oleh tanah, saat ia berhasil menarik dompet kulit Dimas dan sebuah ponsel pintar yang layarnya sedikit retak. Di dalam dompet itu hanya tersisa uang tunai Rp500.000, sisa uang darurat yang sengaja Dimas sembunyikan dari penyitaan tim eksekutor. Kau benar-benar benalu paling tak berguna di dunia ini, Dimas. Desis Clara sangat pelan di dekat telinga pria yang sedang tertidur itu. Suaranya penuh dengan kebencian dan ludah penghinaan. Kau menipuku habis-habisan. Kau membuatku menggadaikan segalanya. Sementara kau sendiri cuma anjing kurap yang numpang hidup di rumah istrimu. Biar uang dan ponselmu ini jadi kompensasi kecil atas kebodohanku memercayaimu. Clara segera bangkit, menyambar tas Hermes palsunya, dan berlari keluar dari gubuk kotor itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia melarikan diri bagai tikus got yang ketakutan, membuang aliansi busuknya, dan memilih untuk bersembunyi dari amukan lintah darat sendirian. 1 jam kemudian, tangisan Ibu Ningsih memecah keheningan gubuk. Wanita tua itu terbangun dengan rasa gatal luar biasa akibat gigitan nyamuk rawa di sekujur kulitnya yang meruam merah. Ia menatap kosong ke arah Dimas yang baru saja terbangun karena kaget menyadari dompet dan ponselnya telah raib tanpa jejak. Clara, perempuan sialan itu kabur membawa sisa uangku. Raung Dimas dengan suara seraknya, memukul tiang bambu penyangga gubuk hingga tangannya lecet berdarah. Keputusasaan memukul telak ulu hatinya. Tanpa ponsel dan uang tunai, ia tak ubahnya seperti mayat yang menunda pembusukan. Namun Ibu Ningsih tak memedulikan histeria putranya. Ego tuanya yang keras kepala masih menolak menerima realitas. Dengan sisa baterai dari ponsel murahan miliknya sendiri yang layarnya sudah bergaris, wanita tua itu memaksakan diri menekan tombol panggil. Ia menghubungi Bu Maya, ketua arisan sosialita elit yang selama ini menjadi tempatnya memamerkan kesombongan palsu. "Halo, Maya? Ini aku, Ningsih," ucap Ibu Ningsih dengan suara yang dibuat selembut dan semenyedihkan mungkin, berharap mendapatkan secercah belas kasihan. "Maya, aku sedang terkena musibah besar. Menantu durhakaku itu tiba-tiba merampas semua asetku dan mengusirku. Bisakah kau mengirimkan sedikit uang atau mengirim supirmu untuk menjemputku? Aku benar-benar tidak punya tempat tinggal." Di ujung sambungan, terdengar dengusan tawa yang sangat sinis dan merendahkan. Tawa yang biasanya Ibu Ningsih berikan kepada Naila saat wanita itu memakai daster lusuh di dapur. "Ningsih, kau masih punya muka untuk meneleponku?" Suara Bu Maya terdengar dingin dan menusuk. "Seluruh anggota arisan sudah melihat salinan resmi dari draft gugatan perdata menantumu yang disebarkan melalui grup elit perumahan pagi ini. Kau dan anakmu bukan cuma penipu, tapi juga penggelap dana yang memuakan. Kau memamerkan ruko yang ternyata bukan milikmu. Menantumu itu, Nyonya Naila, adalah pemilik sah seluruh kawasan elit Dharma Wangsa yang kau banggakan itu." "Tidak, Maya. Dengar dulu penjelasanku. Itu semua fitnah." Ibu Ningsih menangis. Air matanya membasahi layar ponsel yang kotor. "Jangan pernah hubungi aku lagi. Dasar wanita tua gila hormat. Kau hanyalah sampah. Nama anakmu itu sudah masuk grup peringatan ban karena terdaftar di blacklist BI. Kami semua tidak sudi berurusan dengan sampah sejarah sepertimu." Panggilan diputus sepihak. Klik. Suara yang menandai kematian sosial absolut Ibu Ningsih. Ponsel murahan itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke atas lumpur. Wanita tua itu menjerit keras, merobek tenggorokannya sendiri meratapi kehancuran wibawanya yang kini telah menjadi lelucon bagi seluruh kolega yang dulu ia puja-puja. Belum sempat jeritan Ibu Ningsih mereda, suara deru mesin motor kasar terdengar mendekat ke arah gubuk mereka. 3 buah motor trail butut berhenti tepat di depan pintu bambu yang lapuk. 5 orang pria berbadan besar dengan wajah beringas, kulit dipenuhi tato kusam, dan jaket kulit imitasi melangkah turun. Mereka adalah gerombolan penagih utang dari lembaga pinjaman tak resmi yang selama ini mengejar Dimas karena gaya hidup pamer mewahnya. Utang yang sengaja luput dimasukkan ke dalam audit forensik korporat Naila agar dieksekusi secara liar di jalanan. "Dimas Aryaguna," bentak salah satu pria bertato kalajengking di lehernya. Ia menendang pintu triplek gubuk itu hingga hancur berkeping-keping.
Sembunyi di lubang tikus rupanya kau. Anjing penipu. Mana uang cicilan pinjamanmu bulan ini? Hah? Nomor rekeningmu dibekukan dan kau tak bisa dihubungi. Dimas mundur gemetar ketakutan. Kedua lututnya nyaris tak bisa menopang bobot tubuhnya sendiri. Bebang, tolong beri aku waktu. Semua uangku disita oleh istriku. Aku sedang mengurus proses hukumnya untuk melawan sebuah skenario aset beracun properti. Satu pukulan mentah melayang tepat ke wajah rupawan Dimas sebelum kalimat manipulatif itu selesai. Suara tulang hidung yang retak terdengar mengerikan. Dimas terpelanting menghantam dinding bambu, memuntahkan darah segar dan gigi yang patah ke atas tanah kotor. Kami tidak peduli dengan omong kosong Ban atau istri kayamu itu. Bentak preman itu seraya menarik kerah kemeja kotor Dimas, mengangkat tubuhnya yang tak berdaya. Utangmu ratusan juta, dan bunganya terus berjalan. Kau pikir karena namamu sudah masuk blacklist Bay, kami akan melepaskanmu begitu saja? Ibu Ningsih hanya bisa memeluk lututnya di sudut gubuk, menangis histeris melihat anak kebanggaannya, sang pangeran kesayangan, dipukuli bak anjing kurap tanpa bisa melawan. Portofolio kebanggaan keluarga itu telah rubuh rata dengan tanah. Kanibalisme di antara para pengkhianat ini telah berjalan menuju titik akhirnya. Mereka yang dulu merasa paling berkuasa di atas penderitaan orang lain, kini dikuliti perlahan oleh keserakahan mereka sendiri. Keadilan tidak turun dari langit. Ia dieksekusi dari puncak menara penthouse, menghancurkan manusia-manusia malang ini hingga menjadi butiran debu kotor yang tak akan pernah bisa disatukan kembali. 6 bulan berlalu sejak badai peradilan menyapu bersih sisa-sisa kepalsuan dari peta ibu kota. Di lantai 50 Menara Larasati Residence, Naila Larasati berdiri sangat anggun di balik dinding kaca panoramik. Siluet tubuhnya dibalut gaun sutra emerald yang jatuh sempurna, memancarkan aura tiran yang baru saja memenangkan perang agung. Tangannya memegang tablet berlapis emas, menelusuri deretan triliunan rupiah di dalam portofolio perusahaannya yang terus menggemuk. Dulu, tangan halus ini berbau irisan bawang dan terkurung belenggu das terlusuh demi memainkan peran wanita tertindas yang numpang hidup di rumahnya sendiri. Dulu, ia membiarkan hama menginjak-injak harga dirinya seolah tak berdaya. Kini, tangan yang sama telah memutar poros bumi, mengubah nasib 3 manusia arogan menjadi debu kosmik. Naila menyesap anggur merah vintage miliknya, merayakan kemenangan dingin yang tak membutuhkan riuh tepuk tangan dari siapapun. Di sudut lain ibu kota, jauh di bawah singgasana kaca tersebut, realitas bekerja dengan mekanisme yang sangat kejam. Dimas Aryaguna, pria rupawan yang dulunya selalu membusungkan dada sebagai dewa finansial penuh omong kosong, kini tengah meringkuk ketakutan di balik tumpukan kardus bekas di sebuah gang sempit kumuh. Kulitnya menghitam terbakar matahari, wajahnya dipenuhi memar biru legam yang tak kunjung sembuh akibat siksaan para algojo penagih utang. Ketukan palu hakim dari gugatan perdata yang dilayangkan Naila benar-benar tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi Dimas untuk sekadar menarik napas lega. Nama pria pembohong itu telah terpatri abadi di dalam sistem perbankan pusat melalui daftar blacklist Bay, membuat identitasnya sepenuhnya lumpuh secara nasional. Ia tak bisa melamar pekerjaan layak, tak bisa membuka rekening baru, bahkan untuk menyewa kamar indekos murahan pun sistem verifikasi akan menolaknya mentah-mentah. Setiap kali ia berhasil mengumpulkan kepingan koin hasil bekerja sebagai kuli angkut kasar harian, sistem autodebit sentral akan langsung menyedotnya tanpa ampun untuk mencicil utang penipuan yang angkanya kini tak terhingga. Sang benalu itu layu dan mati rasa, terinjak-injak hingga rata oleh roda kapitalisme yang dulu ia puja-puja dengan kapasitas otak kosongnya. Nasib Clara pun berakhir dalam sumur tragedi yang amat memilukan tak berdasar. Sang pelakor murahan yang tadinya berharap meraup capital gain raksasa dari butik fiktif itu kini harus merangkak dan berlari setiap malam layaknya hewan buruan ketakutan. Ia resmi menyandang status sosial rendahan sebagai gelandangan liar tanpa identitas domisili yang jelas. Utang uang tunai ratusan juta dari rentenir bayangan afiliasi Naila telah bermutasi menjadi aset beracun yang melilit leher Clara bak ular piton berbisa. 2 hari yang lalu, sebuah laporan intelijen korporat masuk ke meja kerja mewah Naila, melampirkan foto menyedihkan di mana Clara tertangkap basah oleh para lintah darat di sebuah terminal bus antar kota yang kumuh. Rambut ikalnya dipotong paksa secara acak,
dan ia diseret tanpa daya untuk dipekerjakan secara ilegal siang malam demi melunasi bunga utang yang terus beranak pinak setiap detiknya. Ia telah membuang keindahan masa mudanya demi ambisi bodoh, dan kini harus membayar lunas keluguannya dengan penderitaan tak berujung di lembah hitam dunia malam yang gelap. Sementara itu, di sebuah gubuk reot di wilayah terasing perbatasan kota, penderitaan mengambil wujud kehancuran psikologis yang amat sangat mematikan. Ibu Ningsih, ratu sosialita palsu yang begitu mendamba penghormatan kasta sosial tinggi, kini sepenuhnya telah kehilangan fungsi normal kewarasan otaknya. Di ruangan sempit yang berlantai tanah lembab dan dingin, wanita tua renta itu duduk meringkuk memeluk sebuah tiang bambu yang hampir rubuh menimpa dirinya. Gaun brokat ungu palsu yang sobek dan menghitam kotor menempel lekat di tubuhnya yang mengurus sebagai kerangka hidup tak bernyawa. Setiap kali embusan angin malam bertiup membawa bau selokan industri beracun yang memuakan dan menyengat, ia akan tertawa melengking keras, bermonolog panjang dengan bayangannya sendiri tentang jadwal arisan dan persiapan peresmian butik mewahnya. Tetangga kumuhnya hanya melewatinya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik absolut. Tak ada seekor parasit lain pun yang sudi mau mendekat padanya. Wibawanya yang dulu amat congkak telah dikremasi tuntas tanpa sisa oleh proses brutal likuidasi aset yang dijalankan sistematis oleh para eksekutor hukum bayaran Naila. Kesombongan masa lalunya tak lebih dari sekadar sampah sejarah yang membusuk hancur. Tak pantas untuk dilirik walau hanya oleh tikus jalanan yang sedang kelaparan mencari makan. Naila menyeringai sangat tipis dan puas saat ia selesai membaca kesimpulan akhir laporan eksekusi paripurna dari Bapak Hermawan. Keadilan di dunia ini tidak pernah benar-benar buta. Keadilan hanya membutuhkan sosok arsitek logis dan cerdas untuk mengayunkan mata pedangnya dengan presisi ke arah leher yang pantas. Lewat rentetan manuver audit forensik yang diorkestrasi rapi dalam senyap tanpa sebaris pun teriakan amarah murahan, Naila sukses besar membuktikan bahwa membalas dendam sama sekali tidak memerlukan konfrontasi fisik liar yang merendahkan kelas kebangsawanannya. Cukup dengan menekan satu tombol aktivasi telak hak veto korporat di dalam ruangan ber-AC yang nyaman, ia mampu meruntuhkan 3 fondasi kehidupan manusia sekaligus secara struktural, masif, dan terbukti sah di mata hukum perdata. Tak ada secuil pun getaran penyesalan di kedua bola matanya yang bersorot sedingin gunung es abadi. Penderitaan berkepanjangan tak berujung mereka adalah harga mati mutlak yang wajib dibayar lunas atas setiap milimeter trauma yang berani mereka goreskan di dalam hati murni putri kecilnya. Naila meletakkan kembali tablet elektroniknya di atas meja mahoni, menyilangkan kakinya dengan rileks elegan, dan menutup selamanya kotak Pandora kasus itu. Masa lalu yang beracun dan menjijikan telah ia lemparkan tuntas ke dalam tungku pembakaran sejarah peradaban. Suara derap langkah kaki kecil yang lincah terdengar mendekat memecah lamunan Naila. Naya, putri kesayangannya yang kini tampak sehat dan bersemangat, berlari gembira menghampiri membawa buku gambar. Anak perempuan itu langsung memeluk lutut ibunya, tertawa renyah tanpa beban trauma, tak lagi menyimpan memori menakutkan tentang nasi bersaus panas yang sengaja dilempar keji ke wajah ibunya oleh sang nenek tiri di meja makan sempit itu. Naila menunduk, merengkuh lembut tubuh kecil putrinya ke dalam gendongan yang syarat kehangatan pelindung. Lantas mereka menatap lautan gemerlap cahaya kota dari balik jendela kaca raksasa. Mereka berdua tidak lagi perlu bersembunyi di dalam bayang-bayang ketakutan atau memainkan kepalsuan kemiskinan teaterikal. Mereka adalah ratu dan pewaris tunggal imperium finansial yang mustahil tertembus. Angin malam ibu kota berhembus lembut, seolah ikut menyapu sisa-sisa debu kotoran kemunafikan dari sejarah masa lalu. Di atas puncak benteng kaca ini, Naila Larasati mendeklarasikan eksistensi dirinya sebagai penguasa absolut di puncak teratas rantai makanan tatanan sosial metropolis. Permainan catur ini telah berakhir sepenuhnya tanpa satupun sisa bidak musuh yang berdiri, dan sang arsitek menyunggingkan senyum kesempurnaan mahakaryanya. Nah, Bunda, kisah Naila hari ini jadi pengingat keras buat kita semua. Jangan pernah menyakiti ibu yang sedang berjuang, apalagi sampai membuat anaknya trauma. Karena Tuhan pasti akan membalasnya dengan cara yang paling telak. Kesombongan mertua dan suami yang merasa bisa menginjak-injak Naila akhirnya runtuh seketika saat Naila menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Lega sekali rasanya melihat keadilan berpihak pada Naila. Terima kasih banyak untuk Bunda dan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir.
Kalau Bunda merasa puas dengan ending ceritanya, yuk bantu Lucy dengan klik tombol like dan subscribe. Lucy pamit undur diri, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.